Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Nah, sekarang coba kalau Anda pahami lagi kan Jahannam misalnya. Kan itu baru nama umumnya. Sakar, kemudian Sa'ir. Kalau benar orang Arab tuh kalau mendengar itu dan dia tahu itu tingkat ketakutannya tinggi gitu. Ya, hutamah. Nah, yang keempat kita akan masuk pada bab tentang neraka ya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya. Kita beri judul dulu ya, tema besarnya 7 pintu neraka. Ya, sekarang kita masuk pada pintu yang keempat, yang 1 sampai 3. Yang baru bergabung teman-teman silahkan dicek kembali video yang telah lalu ya. Ya, yang keempat ini neraka yang pintunya disiapkan bagi para penantang siksa, penantang azab. Neraka bagi penantang siksa. Nah, itu yang keempat. Kalau sudah diinfokan di dalam Al-Quran, bahkan nanti diberikan sifat-sifatnya, perbuatannya, dan dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, itu sifatnya pasti akan terjadi. Ya, pasti itu artinya akan nampak dalam kehidupan yang seperti itu. Ya, karena Allah Maha mengetahui bagaimana trik-trik setan itu, strategi setan dalam menggoda. Dan di antara godaan-godaan setan itu nanti ada bentuk strategi, ya, trik godaannya yang sifat-sifat perbuatannya itu mengantarkan kepada sifat ini, menantang siksa. Ya, dan itu nanti kalau diisyaratkan, kita akan temukan. Lebih baik kita akan turunkan dulu ayat-ayatnya, ya, seperti apa gambarannya, lalu nanti kita lihat dalam fenomena berkehidupan. Dan hebatnya, indahnya begini, selalu ada solusi. Kalau ada yang seperti itu secara elegan mengatasinya bagaimana, dan itu luar biasa, rahmat begitu tinggi. Sampai ke titik terakhir sampai kematian tiba gitu. Ya. Ini akan kita bahas dulu teman-teman, dalil umumnya, dalilnya dulu. Lalu, seperti biasa, sifat nerakanya seperti apa? Perbuatan yang mengantarkan kepada ini apa? Yang harus dihindari. Nah, ini 3 bagian ya. Dalilnya, sifat nerakanya bagaimana? Perbuatannya, apa yang mengantarkan kepada ancaman ini yang harus dihindari. Kemudian kita ingin mengingatkan dari awal kajian ini bahwa sifat kajian Mirah itu sifatnya insya Allah mendetil. Ya, artinya kita akan mengkaji, meriset secara detil turunan-turunan itu, dan ini membutuhkan durasi. Ya, karena itu memang terbatas gitu kan kajiannya bagi orang ingin mendalami yang spesifik. Nanti kalau ingin yang potongan-potongan atau bagian-bagian singkat, lihat nanti di term yang lain ya, di bagian-bagian kajian yang lain. Baik teman-teman, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka Quran surah ke-70 Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Ayat ke-15. Ini nama neraka yang disiapkan bagi para penantang. Nah, penantangnya nanti kita temukan dari ayat 1 sampai dengan ayat 15-nya. Ke-14 dulu lah, karena 15-nya kan ancamannya ke sini. Nanti di ayat 2-nya, ini saya kasih garis di sini. Nah, dan saya berikan ayat 2, saya bulati. Ini menunjukkan sifat tantangannya. Oke? Nah, lalu turunan-turunannya nanti kita akan jelaskan di paparan selanjutnya. Baik, langsung ke ayat 15. Mohon buka mushafnya supaya nanti kita bisa berinteraksi langsung dan bisa merasakan ya bagaimana kemudian diksi-diksi Al-Qur'an itu sampai kepada kita ya. Itu biasanya sensasinya agak berbeda. Nanti saya pun membuka mushaf ya supaya ditunjukkan kepada kita bagaimana baiknya. Kalla, tuliskan dulu ya. Kalla innaha lava. Ya. Fokus. Kalla,
Innaha ladha. Kalla, jangan bersikap begitu. Jangan lakukan yang seperti itu. Ya kan? Sekali lagi, kadang saya menemukan terjemahan ya, di mushaf kan, sekali-kali tidak gitu kan. Menurut saya presisinya kurang tinggi gitu. Mungkin di masa itu saat diterjemahkan, ya terjemahan untuk ukuran pemahaman saat itu masuk, itu yang dimaksudkan. Ya, tapi kekinian kalau kita lihat cara berpikir orang kan terus berkembang berdasarkan informasi dan perkembangan perbuatan yang ada. Kreasinya muncul, kadang-kadang kata itu juga mengalami perubahan-perubahan atau pergeseran makna. Dan dahsyatnya saat semua kata itu bergeser untuk memberikan penguatan kepada makna, Al-Quran tetap abadi dengan diksinya dan mencakup seluruh perubahan makna itu. Itulah mukjizat Al-Quran. Jadi dari dulu pun sampai sekarang nggak akan mengalami perubahan dari apa yang diwahyukan. Dan itu sangat luar biasa. Nggak mungkin bisa seperti itu kecuali kalam Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik ke sini ya. Kalla, ya, jangan lakukan, ya, tidaklah demikian. Baik ya, jangan berbuat seperti itu. Baik. Innaha, kenapa? Karena perbuatan itu akan mengantarkan kepada ancaman, ya. Ini yang dimaksudkan neraka, nanti kita akan lihat, yang sangat membakar. Innaha, apa yang kamu tantang itu, ya, saya berikan terjemah tafsir dulu ya, supaya lebih memahamkan kepada kita. Jangan berbuat seperti itu, kalla. Ya, sekali-kali, jangan pernah engkau melakukan yang seperti itu. Jangan terfikirkan begitu, jangan berbuat demikian. Innaha, karena sesungguhnya neraka yang kau tantang itu. Nah, ada sakar, hutamah, sa'ir, yang ini namanya lava. Lava itu artinya yang sangat bergolak, ya sudah bergolak gitu kan, matangnya melebihi batas matang ya. Kalau Anda lihat ada air yang dipanaskan itu sedemikian panasnya sehingga bergolak dan mengeluarkan suara, nah itu lava namanya. Dan ini tingkat panasnya, ini bukan airnya, apinya yang bergolak sampai saking kencangnya itu ya. Jadi ini neraka lava itu sifatnya membakar. Sifat membakar dengan bergolak, ya, menunjukkan panas yang sangat luar biasa, ya, panas yang sangat luar biasa. Nah ya, ini neraka lava yang sifatnya membakar dengan bergolak untuk menunjukkan bagaimana panas api yang sangat sempurna ini ya. Kalau yang sa'ir kan yang kemarin tuh membakar sampai kerasa sampai ke dalam. Ini yang bergolak aja. Bayangannya gini lah, kalau Anda merebus sesuatu, ya kan, atau menggoreng sesuatu atau membakar sesuatu, ya gambarkan aja objek yang akan direbus, digoreng atau dibakar itu akan dimasukkan ya kepada tempat keadaan yang memang sudah luar biasa untuk membakarnya. Jadi kalau dimasukin tuh langsung seperti oven yang tingkat tinggi lah, presto, hancur semua gitu ya, dimasukin hancur, digoreng panasnya juga hancur, atau apinya langsung membakar keseluruhan. Itu lava namanya ya. Dan ingat betul, akhirat itu nggak bisa dibandingkan dengan keadaan dunia. Jauh, dimensinya tidak sama, waktu juga ukurannya tidak sama ya, jaraknya tidak sama. Satu hari bisa dengan 1000 tahun, bahkan semakin tinggi itu bisa 50.000 tahun, gitu kan? Nah, keadaannya juga tidak sama, bekalnya tidak sama ya. Sifat dunia beda dengan sifat akhirat. Jangankan akhirat, alam kubur aja udah nggak sama, alamnya berbeda, dimensinya nggak sama. Jadi kalau kita diberikan gambaran tentang api, nar ya, nar di dunia yang kita lihat api dan sekarang itu nggak bisa di-compare dengan api akhirat. Karena itu Allah berikan sifat api akhirat itu paling standarnya jahanam. Paling standarnya jahanam. Jahannam yaslaunaha. Itu jahanam saja sudah sedemikian dahsyatnya. Sekarang disifati lagi jahanamnya sifatnya lava. Ini saya katakan sifat. Sifat jahanamnya lava. Jahanam saja sudah menghancurkan. Jahanam itu yang paling standar. Standar neraka itu jahanam. Nanti yang paling ke bawahnya lagi, ini turunan-turunannya seperti nama yang telah kita tampilkan. Nah, ini yang sifat jahanamnya, yang ini yang lava gitu kan. Ini gambarannya. Jelas ya? Kalla, jangan bersikap begitu. Ya, sekalipun, jangan pernah sekalipun, ya ini bahasa paling enaknya, jangan pernah sekalipun berbuat yang seperti itu. Bersikap yang seperti itu. Innaha, sungguh neraka yang kamu ya tantang itu, azab yang kamu tantang itu, lava, itu sifatnya membakar dan bergolak.
Ya, dan beda dengan api biasa. Kalau kita latihan api, kebakaran-kebakaran dunia yang terjadi itu dihindarinya dengan demikian dahsyat. Awas kebakaran, lari, itu kan takut, ini dan seterusnya. Nah, sekarang ya gambarkan bahwa citrakan api neraka itu lebih daripada itu. Makanya saya sering katakan tuh kalau ada orang tua yang melihat misalnya anak sudah mulai malas di keluarga Islami ya, insan beriman karena pengaruh lingkungan tertentu misalnya kan. Terus ibunya atau ayahnya kurang perhatian. Ya, saya sering ilustrasikan begini, coba kalau terjadi kebakaran, anak sedang tidur, ya kan? Apa yang Anda lakukan? Karena sayangnya Anda, ya, walaupun anak itu dibangunin nggak mau, Anda akan seret dia kan? Anda akan bangunkan, seret dia, bawa langsung cepat. Nah, saya mau katakan pada Anda, pada saya, pada kita semua, neraka itu apinya lebih panas. Lebih daripada api dunia. Makanya kalau memang Anda sayang pada diri Anda, kita sayang pada diri kita, pada anak-anak kita, ya kan? Pada anak-anak Anda atau cucu dan sebagainya, ketika ada potensi-potensi yang menjadikan mereka terancam dengan itu, cepat selamatkan. Karena kebakaran akhirat itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kebakaran-kebakaran dunia yang saat terjadi pun di dunia kita berusaha besar untuk menghindarinya. Sampai kita simpan kemudian ada alat-alat untuk pemadam kebakaran. Kan? Ada siapkan airnya, hidrannya, ini ada bagian semprotannya, macam-macamnya. Nah, ini juga kita tarik, itu kan miniatur gambaran bagaimana citra kehidupan dunia ini sebagai pancaran kehidupan abadi kita di akhirat untuk berlatih. Sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang diancamkan itu. Ini gambarannya. Nah, apa perbuatan yang bisa mengantarkan kepada ini? Nah, untuk mengetahui perbuatan yang dimaksudkan, kita harus balik ke sini, ke ayat 1 dulu. Ya, nanti kita temukan di ayat 2-nya. Lalu dianalisis siapa yang dimaksudkan di ayat 2 itu. Sampai-sampai nanti ada sifat tega juga ya yang muncul dari dalam dirinya. Awal-awal tuh kayak yang hebat nantangin, begitu sudah di hadapan itu takutnya luar biasa. Nah, ini sifat pengecut mulai muncul di antara sifat-sifat manusia kan ada yang begitu. Nantangin, begitu sudah ketemu realitasnya, ngeles dan sebagainya. Itu di dunia. Tapi saat di akhirat nanti ya nantangin begitu sudah ketemu, wah dia kalau bisa saking takutnya dia mau dorong-dorong sahabatnya, saudaranya, kalau perlu anaknya dikorbanin gitu. Itu jahatnya luar biasa. Nah, itu akumulasi dari keburukan dunianya. Mari kita lihat, buka surah Al-Ma'arij ya, surah yang ke-70. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sudah ada? Sudah? Baik. Jadi di sini teman-teman sekalian ada yang menarik di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebetulnya karakteristik yang terwariskan di generasi-generasi sebelumnya, dan genealoginya biasanya tersambung gitu. Ya, ini makanya yang saya sampaikan, provokasi yang diutarakan, yang ditampilkan oleh setan itu sebetulnya bisa terpola gitu. Kalau kita ngaji Qur'annya sempurna, kemudian kita lihat penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita bisa paham itu. Ya, kalau di Quran kan redaksi umumnya begini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kan jangan kamu ikuti trik strategi setan. Polanya bagaimana? Itu khutuwat itu polanya. Nah, nanti ada 3 garis besarnya. Ya, innama ya'murukum bil fahsya, ya kan? Nah, ada yang sifatnya fahsya, bisu dulu, su, innama ya'murukum bisu'i, su, telah saya terangkan kemarin. Kemudian wal fahsya, ada fahsya, lalu yang terakhir wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Polanya 3 besar ini. Nanti ada detailnya ke bawah. Jadi kalau kita pelajarin di Qur'annya, diturunkan ini kita mengerti dan kita bisa analisis. Ya, jadi kalau ada bisikan dalam jiwa misalnya untuk mengerjakan suatu perbuatan tertentu yang masuk dalam kerangka pola ini, kita bisa mengerti, oh ini bisikan setan nih. Cepat jauhin. Ya kan? Apalagi kalau kita bikinnya detil, oh ini bisikan, ancamannya ini. Kalau dilakukan jadi begini. Bahaya dunianya akan seperti ini, akhiratnya akan seperti ini. Itu biasanya itu lebih terjaga dari keburukan. Sama dengan Anda begini kan, kalau Anda mengerti bahwa ketika seseorang itu misalnya terfikir untuk berinteraksi dengan narkoba, lalu di hadapan dia itu muncul pasal-pasalnya. Kalau kamu dapat ini, ketahuan begini, mengonsumsi, nih hukumannya akan seperti ini. Lalu bukan cuma hukuman, di penjaranya kamu akan begini nih. Tempat kamu beraktivitasnya akan seperti ini. Hukumannya akan begini. Di masyarakat akan dinilai begini. Kamu akan dipamerkan nih di hadapan masyarakat banyak. Kalau kita sadar dengan itu semua, ya saya kira itu akan lebih kuat menjaga supaya tidak terjerumus misalnya dalam ruang-ruang narkoba yang dimaksudkan. Nah ini ya. Tapi kan kenapa masih ada yang terjadi? Berarti ada sesuatu kan?
Nah ini kalau kita kembalikan kepada tipikal-tipikal godaan setan, kita akan mengerti, oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini turunannya. Nah, di antara sifat yang diwariskan itu adalah sifat menantang azab. Ya, sesuatu yang sudah jelas menakutkan, ya masih ingin dikonfirmasi, dan sifatnya juga kadang ada sifat olok-olok gitu. Nah, ini sebetulnya sifat frustasi yang dimiliki oleh iblis yang sudah terlanjur menempatkan dirinya dalam kungkungan dosa dan muara neraka, ingin cari teman, ingin mewariskan itu. Karena kesombongannya tertutup bagi dia, dia menutup sendiri tuh keadaan dirinya untuk menerima hidayah. Ya, secara singkatnya kan begini, kalau kita flashback sedikit. Ya, iblis itu kan asalnya jin yang taat. Saking taatnya, dia viral di alam akhirat, di alam langit itu. Ya, sampai disebut dengan Azazil yang terhormat keadaan dirinya. Pernah saya terangkan di pertemuan yang dulu, awal banget. Ya, makanya yang baru bergabung, cepat ngajinya, sempurnakan dari awal, supaya nanti nggak banyak pertanyaan yang sudah dijawab. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Adam alaihissalam dipilih oleh Allah, ya, secara singkat untuk jadi khalifah di bumi, ya dia merasa yang pantas bukan Adam, yang pantas dirinya. Ya kan? Padahal Allah sudah mengonfirmasi, ya, ini loh bekal di dunia ini, di bumi ini ketika menjadi khalifah, bekalnya harus ini. Ya, dan bekal itu nggak dimiliki, jangankan oleh jin, malaikat pun yang di atas jin itu nggak memiliki itu. Ya, mesti ada satu sosok lain, makhluk lain yang memang dengan hikmah yang telah Allah tetapkan kesesuaian dengan misinya. Malaikat begini sempurna keadaannya. Ya, jin juga pada saat itu diciptakan sempurna keadaannya, sudah ada, selesai. Nah, ini makhluk baru dengan tugas yang baru, yang memang perangkatnya nggak ada di malaikat, nggak ada di jin kondisinya. Jadi apa yang terjadi ini singkatnya ya, saya nggak dalami lebih jauh lagi ada siapa sebelum Adam dan sebagainya. Baik, ini secara singkat saja, nanti kalau ingin detail, lihat yang sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, secara singkat, dia tidak terima, ya, ketika Allah tampilkan keunggulannya, malaikat tidak mampu menandingi, jin juga Azazil tidak mampu menandingi pada saat itu, tampillah Adam. Maka sebagai wujud ya keunggulan Adam yang memang ditempatkan untuk misi tertentu, diminta untuk hormat. Ini biasa. Kita kan kalau misalnya ada orang yang istimewa, kan, atau di kampus bahkan dan sebagainya, atau di instansi tertentu, ada yang punya prestasi tinggi kan kita panggil ke depan, kan? Terus kita berikan penghormatan, ada yang tepuk tangan, itu kan ekspresi kehidupan secara fitrah. Nah, Allah memerintahkan malaikat, memerintahkan Azazil, ya, jin dan yang ada sementara pada saat itu untuk menghormati Adam. Ya, itu perintah. Ya, jadi hakikatnya hormat itu bukan karena Adamnya, ya, karena hormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan setiap hikmah kehidupan dengan presisi yang sangat tinggi. Jadi sebagai puncak pengabdian kepada Allah itu. Makanya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 itu perintah hormatnya itu sesungguhnya bukan karena Adamnya, karena perintahnya untuk menaati Allah. Ya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya, jadi malaikat sujud hormat ya kecuali Azazil atau dari jin. Ini yang tidak mau hormat. Ya, makanya dikonfirmasi oleh Allah. Ya, Allah sudah tahu. Makanya sebelum ke Al-A'raf di Al-Baqarah ayat 34 Allah sudah sampaikan ini untuk menunjukkan pengetahuan Allah supaya ada orang tidak ada orang yang menduga begini. Memang perlu konfirmasi. Emang Allah nggak tahu. Nah, sebelum itu terjadi Allah sudah jelaskan di Quran surah kedua ayat 34. Ya kan? Aba, si jin ini nggak mau sujud hormat kepada Adam, istakbar karena sombong. Allah sudah jelaskan dulu. Ya, nanti ada orang lagi bertanya, dari mana ketahuannya sombong? Nah, untuk menjawab semua itu di Al-A'raf dijelaskan. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Kan supaya nggak ngeles si Azazilnya atau jinnya atau kelak jadi iblis, supaya dia nggak ngeles dan mengatakan saya nggak sombong kok ya Allah, kan? Maka dibuka di lisannya langsung untuk diketahui. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Apa yang mencegah engkau untuk hormat ketika aku perintahkan? Persoalannya bukan karena Adam, jadi perintah aku. Aku yang menetapkan, aku yang buat ketentuan, kata Allah, kan? Ya, qala ana khairum minhu. Bang, aku lebih hebat dibanding dia. Nah, inilah yang dimaksud dengan istakbarnya. Ya, enggan dia hormat itu, aba itu karena apa? Istakbar. Dari mana taunya? Kalimat dia keluar dari lisannya sendiri. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari bahan dasar tanah yang levelnya berbeda, materinya tidak sama. Nah, ini yang menjadikan kemudian teman-teman sekalian sifat sombong ini itu menutup keadaan dirinya sehingga gelap untuk membaca rahmat Allah. Ini yang bahaya. Ya, padahal sejatinya Allah itu kan punya sifat Rahman dan Rahim. Dan Rahman dan Rahimnya itu luas sekali. Ya, rahmat Allah itu nggak terbatas gitu. Jadi kalau hamba mau kembali seketika diampuni. Nah, ini karena tertutup dengan kesombongan, dia nggak bisa membaca rahmat. Gelap, kabur itu, nggak kelihatan, tertutup.
Jadi alih-alih membaca bahwa konfirmasi itu sebetulnya juga ada nilai jeda yang Allah berikan untuk menangkap rahmat sehingga bisa bertobat, sadar. Ya, malaikat itu sadar begitu. Itu malaikat begitu ditampilkan keutamaan Adam itu langsung mengerti. Makanya di ayat 32 di Al-Baqarah 32 mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi begitu melihat keutamaan Adam dari ilmunya dan sebagainya itu, ya dikonfirmasi oleh Allah kepada malaikat itu kan, Adam diajarkan ilmu, mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu Adamnya itu belum diminta untuk mempresentasikan, baru disebutkan bekalnya aja. Ya, jadi begitu ayat 33 dipresentasikan, diperintahkan oleh Allah, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam coba tunjukin deh kelebihan kamu gini. Yang malaikat nggak mampu. Maka disitulah kemudian penghormatan itu muncul. Ya, nah ini jin nggak terima nih, yang satu ini yang Azazil ini. Apa yang terjadi kemudian? Karena tertutup dengan keburukan, kebaikan yang tertutup dengan yang buruk sehingga nggak nampak tuh yang elok-elok yang mulianya lagi. Itu secara singkat disebut dengan iblis namanya. Karena itulah disebutkan oleh Allah dirubah namanya di iblis. Ya, fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, ketika dia tidak mampu sujud, tidak mampu hormat, tak mampu taat kepada Allah dan tertutup dengan yang buruk, dia pun nggak bisa membaca rahmat. Di antara rahmat Allah itu kan ampunan untuk menerima taubat. Nah, alih-alih dia bertobat, dia malah mengajukan proposal. Ya Allah, aku memang betul ingin buktikan kehebatanku. Aku memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ya berikan aku kesempatan, aku buktikan. Aku goda dia, aku palingkan. Nah, ini sudah fatal. Ya, nah ini sifat pertama yang diwariskan iblis itu, yang pertama adalah sifat kepalang tanggung. Kalau udah salah, tanggung sekalian. Ya, kalau sudah basah ya sudah mandi di kali sekalian. Ya, terlanjur basah ya sudah mandi di kali. Ada yang di kali, ada yang di kolam renang, ada yang di kamar mandi, ada yang macam-macam. Pokoknya gimana caranya basah semua. Ya, jadi kalau sudah terlanjur salah ya sekalian salah. Nah, ini diwariskan. Hati-hati ya Pak ya, Ibu. Kalau kita mendapati realitas itu di lapangan, misalnya ada anak berbuat salah, jangan dibiarkan dia larut dalam kesalahan, karena itu memberi peluang iblis masuk ke dalamnya. Ya, sama persis nih teman-teman yang bertugas ya untuk membina warga binaan dan sebagainya. Ini mesti dipahamkan. Ya, karena kalau masuk ini yang seperti ini itu bisa lebih jahat lagi. Ya sudahlah, saya udah dicap ahli narkoba di masyarakat, udah kelola aja narkoba sekalian di lapas, itu bahaya. Udah saya udah dianggap jamret sekalian. Dan itu jadi doktrin nanti, jadi doktrin. Nah, itu hal pertama yang diwariskan oleh iblis. Mesti paham ini. Jadi kalau ada orang berbuat salah, maka sikap moral Nabi yang pertama adalah memberikan kelembutan dan menyadarkan. Ya, memberikan gambaran fitrah manusia, potensi-potensi salah. Lalu mengajak kembali untuk berubah jadi lebih baik. Itu sesuatu yang indah gitu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, nah ini yang mau saya ceritakan, yang ingin saya gambarkan. Allah kan mengancam. Kan? Allah mengancam. Kalau kamu lakukan itu, tempat kembalimu ini neraka. Nerakanya yang paling membakar, yang paling tinggi. Nah, kesombongan tuh nggak bisa menatap itu. Ya, ini yang bahaya ini, yang terwariskan sikap sombong. Makanya nanti Allah haramkan kesombongan itu ya, untuk melekat pada diri manusia. Jangan dipakai tuh. Ya nggak boleh ada orang sombong. Sampai ada hadis kunci kan, keagungan itu jubahku kata Allah. Maka siapa yang mencoba mengambil bagian dari itu, memakaikannya pada dirinya, diharamkan surga untuknya. Ancamannya tinggi. Kenapa? Karena bahayanya itu bisa menghambat hidayah, menghambat kemuliaan kebaikan. Makanya orang sombong itu harus diturunkan dulu. Kalau tetap dalam kesombongan nggak bisa dinasehatin. Ya, dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu. Ya, orang itu kalau sombong dengan ilmunya, kan, itu dinasehatin tuh nggak bisa karena merasa lebih tinggi ilmunya. Ya, padahal lupa. Ingat ya. Ini kaidah nih. Ingat. Orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Itu quote hari ini. Ingat itu ya. Orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Hebat itu bisa hebat dengan ilmu. Ingat ya. Ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh. Ya, itu quote yang kedua. Ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh. Gitu ya. Ingat, karena sedang menurunkan keilmuannya. Itu nggak bisa dinasehatin. Ya, nggak bisa dinasehatin. Kecuali ada level yang merasa lebih tinggi lagi, itu pun masih ngeles. Itu sudah tipikal. Itu warisan setan itu. Itu warisan setan. Hati-hati ya. Sama, kedudukan juga jabatan. Diingatkan masih ngeyel, masih terus begitu. Itu warisan. Awas ya, hati-hati itu. Dan itu akan, ketika dia bertindak, akan semakin bodoh. Ya, dan akan semakin ngawur. Kalau nggak percaya, silakan. Ya, orang kelihatan pintar, terus sombong, diingatkan, terus makin sombong, itu akan terbuka aibnya, makan semakin banyak bodohnya. Kelihatan nggak bagus nanti. Orang akan menilainya juga dengan sesuatu yang negatif dan menjauh. Itu sudah fitrah.
Dan itu diwariskan. Jadi yang pertama kepalang tanggung tadi kan. Yang kedua sifat sombong itu. Yang ketiga karena sombong nggak bisa baca rahmat, nantang azab akhirnya. Ya udah sekalian ya Allah nggak apa-apa. Neraka juga. Tuh, nggak apa-apa. Beri waktu aja dulu supaya aku cari teman, supaya aku buktikan. Nah ini untuk membuktikan kesombongan. Ya ini ya akumulasi maksiat. Sehingga terakumulasi, nggak ada kepekaan lagi akhirnya. Ya, kepekaan untuk menghadirkan kekhawatiran, ketakutan, mendapatkan ancaman itu gugur. Kenapa? Karena ada akumulasi kesombongan di dalamnya, kesombongan yang akut gitu. Sehingga magnitude pembakaran neraka itu ya dengan segala sifatnya. Kan di neraka itu sifat azab berkumpul semua. Likuifasi yang menelan semua orang dengan pembakaran lebih tinggi. Ya ada gempa yang ketika naik gini turun lagi. Itu semua hal musibah yang teralami disampaikan di dunia itu muncul semua di situ. Ya, jadi ini digambar itu nggak ada kepekaan lagi. Anzirni ya ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya udah. Kalau emang neraka, ya neraka. Gitu kan? Tapi aku akan buktikan. Beri aku waktu untuk membuktikan kesombongan lagi. Jadi sifat yang ketiga yang dia wariskan, dia menantang. Ya udah, kalau memang itu, ya udah, berikan waktu gini. Nah itu diwariskan, diinjek kepada anak cucu Adam. Ya, dengan apa? Nah, ini nanti akan kita detilkan. Ya, nanti diberikan sifat-sifat dengan perbuatan tertentu yang kalau kita nggak waspada, perbuatan itu ternyata itu trap. Perangkat-perangkat yang setan siapkan untuk mewariskan sifat ketiga yang melekat kepadanya. Ya, nanti keluarlah tantangan-tantangan untuk menantang azab, mengonfirmasi azab. Ini diantaranya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi. Ada orang yang bertanya untuk mengonfirmasi, kapan sih azab itu datang? Ya, neraka itu gimana sih? Tapi sifatnya ngolok-ngolok. Ya, jadi udah menyiapkan dirinya. Ya, memang Muhammad SAW kalau memang ada neraka yang kamu gambarkan itu, kapan kejadiannya? Ya, seperti apa nih? Nah, itu udah ada olok-oloknya nih. Ya, nah ini biasanya yang penting dulu saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Ini sifatnya di sini ada nakirah, sa'il. Lihat nggak ada alif lamnya. Allah tidak mengatakan sa'ala sa'ilu. Tapi sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Sa'il. Kalau nakirah, berarti sifatnya umum. Menjangkau semua lapisan tanpa batas di setiap generasi. Artinya apa? Setan itu mewariskan sifat godaan ketiga ini, itu nggak ada batas. Di setiap generasi akan ditemukan yang seperti ini. Makanya berganti nabi pun ada yang nantang azab. Dikasih oleh Allah mukaddimahnya. Seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut. Ya kan? Kaum Ad, kaum Thamud, dan sebagainya. Di umat Nabi Muhammad SAW, di awal-awal periode berdakwah, ada yang begitu. Nah, walaupun Nabi sudah meninggal, umat berganti, ajarannya abadi karena dijamin oleh Allah sampai kiamat, setiap generasi akan ditemukan yang begitu. Jadi sekarang pun potensial akan ada yang ditemukan, walaupun dengan ekspresi yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya substansinya sama. Apa? Di neraka ya? Ya nggak apa-apa lah, nanti kumpul-kumpul juga ada yang lain, sama yang lain. Ya itu ada kesan-kesan demikian. Ya, kesan-kesan demikian. Jadi ada di sini kan rasa yang diterimanya tuh ada sifat bertanya dengan mengolok-ngolok. Ya, ada sifat bertanya dengan mempermainkan. Ya, ada istihza di situ dan ada juga kesan untuk meringankan, seakan-akan yang seperti itu ringan. Ya, seakan-akan ringan. Bahkan nanti di lisan-lisan genealogi Yahudi itu ada yang terwariskan sampai mengatakan nggak apa-apa lah masuk neraka paling sebentar. Itu ada yang seperti itu. Kami kan kekasih Allah, disenangi Allah. Jadi ada yang saking rasial tingginya sampai mengatakan kita itu umat terbaik. Paling kalau salah dihukum neraka cuma sebentar. Dan itu diviralkan oleh Allah langsung supaya dihindari. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-80. Ya, kalau Anda baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaban ma'dudah. Ya. Dan mereka berkata ketika diingatkan itu mereka komen langsung. Ya nggak apa-apa. Kami kan umat terbaik, kekasih Allah, ras yang paling tinggi, yang paling unggul. Kalaupun salah masuk neraka, paling cuma sebentar, berapa hari aja, kan? Makanya nanti dijawab di ayat itu disampaikan, emang udah terkonfirmasi dari Allahnya begitu. Ya, itu confirm nggak? Satu nggak bahasa kita kan sekarang? Ya, bahasa kita kan sekarang begitu kan? Ya, qul attakhadhtum indallahi ahda, falan yukhlifallahu ahda. Emang kamu udah bikin perjanjian sama Allah? Terkonfirmasi. Karena sifat Allah itu nggak mungkin mengingkari janji. Ya, kalau manusia mungkin, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, itu kan? Allah tidak, berjanji pasti tepat. Ya, karena itu di ayat lain diancam lagi sama Allah. Nih seharinya bisa 1000 tahun.
Kalau kamu ngeyel, bisa 50.000 tahun. Makanya yang di As-Sajadah itu nanti 1.000 tahun, di Al-Ma'arij 50.000 tahun. Tuh, bagi penantang yang seperti ini tuh dikasih gambaran tuh 50.000 tahun tuh. Kayak naiknya malaikat yang membawa laporan disampaikan kepada Allah itu bagian dengan kecepatan cahaya tertentu saking jauhnya. Ini kan gambaran metafornya itu betapa tinggi ya dan dahsyat keadaan di akhirat itu. Jadi kalau di As-Sajadah nanti kita akan detil kalau ngaji tafsir. Di As-Sajadah kenapa satu hari sama dengan 1.000 tahun? Tapi ketika di sini 50.000 tahun di Al-Ma'arij itu. Nanti ada hikmahnya tersendiri. Maka diancam oleh Allah tuh. Ya, makanya ketika ancaman itu mulai muncul, mereka mulai ragu. Ya, di Ali Imran ayat 24 tuh mulai ragu. Jadi ini menarik nih. Kalau di Al-Baqarah itu pakai tak kecil, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Taknya kecil. Ketika pindah ke Ali Imran ayat 24, Quran surah 3 ayat 24, lihat ya. Paling kanan, agak ke atas sedikit. Ya, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Taknya maftuhah, terbuka. Nggak percaya silakan cek mushaf. Yang Al-Baqarah taknya tak marbutah. Yang di Ali Imran taknya maftuhah, terbuka. Ada alifnya. Ya kan? Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka mulai ragu tuh, mulai tertipu dengan keadaan dan mulai ragu. Ya. Nah, dengan apa yang mereka nyatakan sendiri. Jadi bingung ketika ditanya emang berapa hari kamu maunya kalau sehari 1.000 tahun. Mulai mikir lagi tuh, pindah redaksinya. Wah itu kalau ngaji tafsir dengan pengetahuan bahasa yang dalam, itu rasanya tuh sensasinya beda gitu ya teman-teman. Nah ini saya mau katakan begini. Jadi saya mau katakan warisan yang disampaikan setan yang ketiga itu, karena dia sudah menyatakan sendiri komit bahwa dia menerima masuk neraka, artinya dia memang persiapkan diri, ya kan? Dan sikap ekspresi dia itu sudah menantang azab dengan minta tangguh, ya pengen buktikan kesombongan, itu sudah menantang sifatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah siapkan yang paling dahsyat nerakanya, yang membakar dia sama sekali sampai kerasa rasanya. Ya itu yang disebut dengan sair itu. Ya jadi Allah tuh ingin menghancurkannya rasa itu sampai kerasanya. Cara berpikirnya, rasanya, kesombongannya itu didalamkan dalam rasa kesombongan itu, dihancurkan semua. Ya, itu diwariskan. Pewaris ini melahirkan sikap-sikap yang nggak jauh berbeda. Ya, apa diantaranya? Ini nanya sambil ngolok-ngolok, sambil nantang. Setiap masa punya eranya, mungkin beda-beda. Ya, orang-orang Yahudi dulu mengatakan, paling berapa hari begini. Orang sekarang mungkin akan berbeda. Oh di neraka ya? Nggak apa-apalah gitu kan. Mungkin ada AC-nya, mungkin begini. Bisa ketemu dengan teman yang lain juga. Nanti kita kumpul-kumpul ya, bisa terjadi begitu. Ya ini nyata ya, kalau disampaikan begini pasti kejadian. Tinggal dilihat saja, ada nggak? Kalau ada yang begitu, bagaimana sikap kita? Kita doain. Karena sepanjang berkehidupan, itu dia punya hak untuk berubah. Kita bantu supaya kita juga ada pahalanya dan ada nilai kebaikan. Makanya di Islam itu toleransinya tinggi sekali. Saya sering katakan, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Ya, saking sayangnya Allah untuk menetapkan keadilan, masih diutus 2 nabi, Musa dan Harun. Dengan Musa dan Harun. Ya, ini teman-teman sekalian keadaan begini, maka sikap kita bedakan. Hukum positif tetap diproses. Kalau ada hal-hal terkait dengan hukum positif, ya itu tidak menghindarkan ini untuk memproses hukum positif berlanjut. Ya kalau enggak, setiap orang nanti enak saja melakukan perbuatan yang tidak terukur dan tidak ada nanti ya pagar-pagar untuk memagari itu sehingga tidak terjadi stabilitas dalam kehidupan. Dalam konteks berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Nah, tapi sikap moral kita sebagai muslim, ya kita mendoakan. Terus kasih kemudian pencerahan-pencerahan yang menyadarkan. Adapun dia memilih dalam keburukannya, itu resiko dia. Yang penting tugas kita selesai. Jadi kalau dihisab tuh, kita dengan Allahnya ringan. Ya, ada hidayat, apa yang kamu lakukan ketika ada yang seperti itu? Kamu kan dapat amanah untuk berdakwah. Kita sesuatu, ya Allah, engkau maha tahu dengan apa yang hamba kerjakan. Dan kau bisa menelisik ke dalam jiwa hamba yang paling dalam. Ya Allah, seperti engkau ketahui, hamba sudah ingatkan. Hamba doakan dalam sujud hamba. Hamba mohonkan kepadamu untuk menyentuh jiwanya. Ya, dan kau maha tahu bagaimana sikap menerima itu. Ya, hamba doakan, dia balik mencela misalnya. Hamba ingatkan, dia balik kemudian mengejek, dia membuat provokasi dan sebagainya. Hamba sudah berusaha sampai ujung yang bisa hamba lakukan ya Allah. Dan kau maha tahu dengan itu semua dengan segala hikmahnya. Nah, itu gambarannya. Ya, nah nanti babnya sangat menarik sekali nih. Ada banyak hal itu. Nah, terus kita berdoa tuh apa nggak tembus doanya? Apa nggak terjawab? Itu babnya ada lain lagi. Jadi ada akumulasi perbuatan itu yang dia kerjakan yang bisa menghambat doa, itu masalahnya. Nanti kita turunin ya dengan detail supaya paham. Di Quran tuh tuntas gitu membahasnya. Nah, ada lagi redaksinya yang seperti positif padahal negatif, istihza juga. Ada. Jadi ada yang terang-terangan menantang untuk neraka, ada yang bahasanya nggak langsung, ya. Jadi bahasa nggak langsungnya apa? Dia menyinggung surganya, tapi sebetulnya neraka juga ujungnya.
Ya, saya mah kalau dikasih surga juga nggak pengen sesurga sama dia misalnya, karena ya sebenarnya dia sedang konteksnya mengeluarkan dirinya dari surga. Dia sudah mengetahui bahwa itu orang soleh, orang baik, rajin ngaji, ibadahnya tinggi dan sebagainya. Cuman karena beda tertentu misalnya dalam kondisi-kondisi dia ingin olok-olok itu, ya ingin olok-olok tapi dengan bahasa yang lain. Ya, kalaupun di surga saya nggak pengen sesurga sama dia, lebih baik saya ke neraka daripada saya di surga sama dia. Nah itu sudah bahasa yang memang mencakup ke sini. Ya, jadi diksi itu pilihannya bisa beda, ungkapan itu bisa nggak sama, tapi substansinya serupa. Ya, saya bukan ingin menerangkan spesifik ada ini ada itu, tidak ya. Saya menerangkan tentang makna ini. Kalau kejadian di lingkungan kita, misalnya saat ini atau sebelumnya, berarti yang pertama apa? Membuktikan kebenaran di Al-Quran. Berarti benar gitu kan? Nah, sekaligus menstimulus sikap kita bersikap seperti apa yang elegan gitu. Nah, kalau ditemukan yang seperti itu, teman-teman sekalian, nah, nanti kita bagaimana bersikap itu dituntun dengan sangat luar biasa. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang yang ingkar ini, yang tertutup, yang keras perangainya, yang menantang azab ini, nanti ketika sudah bertemu dengan real azabnya, udah nggak ada lagi tempat dia untuk mengelak. Ya. Dan tidak ada lagi peluang dia untuk berlari, ya, untuk berpaling, untuk menghindari dan sebagainya. Dan nggak ada penolong. Dafi itu bisa berarti penolong, perisai, ya, yang menolong dia misalnya supaya tidak terjebak pada sesuatu, ya. Bisa berarti juga celah untuk berpaling, ya, untuk menghindari itu. Jadi kalau di hadapan tuh nggak bisa menghindar. Dan menariknya begini teman-teman sekalian, biasanya nanti kita akan lihat karakteristiknya itu, ya, kita akan lihat. Biasanya memang di dunia itu juga itu ditunjukkan secara psikologis kepada kita. Di orang-orang yang seperti itu kalau sudah terancam, ya misal nih ada orang yang demikian terus terancam nih, ya melakukan penistaan misalnya dan ngolok-ngolok dan sebagainya. Nah udah itu masuk di hukum positif nih, terancam dia, kena nih misalnya dan di hadapan dia ada ancaman misalnya, ada hukuman, ada apa, yang kira-kira dia udah nggak bisa ngelak lagi tuh, itu kelihatan nanti secara psikologis. Nanti kita akan lihat bagaimana nih. Ya, pura-pura takut gini, khawatir, udah macam-macam, udah minta-minta, udah ini, itu udah nggak bisa ngelak lagi di hadapannya. Nah itu miniatur kehidupan. Mumpung di dunia cepat perbaiki, karena di akhirat itu lebih dahsyat. Saya coba lihat deh sikapnya. Ya, ada yang seperti itu kalau udah terakumulasi karena hal tertentu. Jadi begitu real hukuman ada di hadapan itu, dia udah nggak bisa mengelak, udah diam, kelihatan dari ekspresinya. Nanti kita akan lihat psikologisnya bagaimana tuh karakteristiknya. Ya, dia akan berbuat sesuatu yang memungkinkan dia untuk menghindar dari itu semua. Mungkin di dunia kita masih bisa lihat pura-pura pingsan, pura-pura jatuh, pura-pura ini menghindar, takut begini begitu. Di dunia masih bisa begitu. Di akhirat tuh nanti akan lihat. Dan karakteristik ini ada. Nah, kalau ada terjadi di dunia tuh, maka itu titik balik sebetulnya. Titik balik untuk disupport kembali. Ya, kemudian diberikan pencerahan, ya, masih punya hak diberikan pendampingan. Ya, kalau dia ada pada titik kesadaran, jangan terus dihukumi, balikin sehingga lebih menjadi manusia yang berkualitas, yang lebih baik. Tapi kalau itu bertahan sampai meninggal, mari kita lihat, dia nggak bisa membela diri, berpaling, menghindar dan sebagainya. Minallahi dzil ma'arij. Ya, kenapa? Karena yang di hadapan dia sekarang Allah yang memiliki segala ketinggian, kemuliaan, keagungan. Dzil ma'arij, yang punya segala keagungan, ketinggian, kedahsyatan. Ya, kita baru dapat bentuk tunggalnya aja, Mi'raj. Itu dahsyatnya udah luar biasa. Tiap tahun diingat-ingat, dipelajari. Itu baru Mi'raj. Sekarang jamaknya Mi'raj itu Ma'arij namanya. Ya. Jadi kita baru melihat Nabi SAW diisrakan, itu sudah luar biasa. Kemudian Mi'raj, ya, di hadis Muslim, hadis 162 itu sampai naik nerima, itu dahsyatnya luar biasa. Sampai tiap tahun dikenang, diingat, dipelajari, terus diamalkan. Ini sekarang, ya, akumulasi dari Mi'raj itu Ma'arij namanya. Allah yang punya semua keagungan itu. Nah sekarang orang ini akan berada di hadapan Allah. Gimana bisa mengelak? Ya, di depan aparat saja kalau sudah ini ciutnya luar biasa. Sekarang di hadapan Allah yang menciptakan semua hamba. Ya, semua semesta, universe dan sebagainya. Ya kan? Yang ketinggiannya itu, ketinggian kedahsyatan keagungan, itu malaikat yang baru melapor aja, itu sudah 50.000 tahun itu. Perbandingan dengan jarak dunianya. Itu dengan kecepatan cahaya. Malaikat kan diciptakan dari cahaya. Seingat hadis Muslim nomor hadis 2996, 2996, dikonfirmasi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika ditanyakan dari apa malaikat diciptakan, apa kata Nabi? Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Makanya kalau malaikat bergerak berarti kecepatan cahaya kan?
Ini yang dianalisis oleh Ibnu Sina, Avicenna, sehingga melahirkan kitab namanya Al-Basair, mengukur kecepatan cahaya dengan pecahan desimal yang paling dalam. Ditemukan kelak kemudian karyanya oleh Einstein. Dari situ terinspirasi dan melahirkan IMC kuadrat dengan rumus kecepatan cahaya itu. Mungkin belum banyak yang tahu. Tapi saya sering katakan pondasi kemewahan Barat itu dengan pengetahuannya itu saripatinya dari Islam. Hazanah keislaman yang di Spanyol itu yang 7 abad. Banyak di riset. Ya, kalau mau, ayo buka kelas. Nanti kita tunjukin itu satu sambil dibahas turunan. Ya, tapi kita nggak boleh mencela atau ini tidak. Mereka mau mempelajari itu dan membangun peradabannya dari situ, sekalipun menanggalkan sisi spiritualnya. Nggak bisa kita cela, karena objektif kan pengetahuan itu. Seperti kita sekarang belajar dari Barat, nggak ada masalah kan? Gitu. Yang salah itu ketika sudah dikasih nggak dipakai. Yang lebih fatal kesalahannya sudah dikasih nggak diriset, nggak dipakai, nyalahin orang. Itu kita harus objektif, ya harus objektif dilihat. Tapi juga harus jujur. Jangan sampai karya orang diklaim jadi karya sendiri. Nah itu jadi persoalan. Nah ini sebetulnya indahnya Islam tuh. Balik ke sini ya. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang saking dahsyatnya ma'arijnya Allah itu, ketinggian, kehebatan, keagungannya. Gambarkan dari Allah nih, malaikat aja, makhluk yang kecepatan cahaya, yang tinggi, yang dahsyat, menghadap Allah saya dengan keagungannya. Itu perbandingan, komparasi dengan dunia itu bisa 50.000 tahun. Kecepatan cahaya itu. Sekarang kamu menantang azab bagi yang punya itu. Kamu berhadapan di hadapan dengan Allah. Mau lari, mikir kata Allah tuh. Bahasa kitanya begitulah. Kamu mikir nih. Ya, malaikat aja nggak bisa kamu tatap, yang dahsyat, yang luar biasa, yang nggak bisa kamu saingi itu kekuatan dan sebagainya. Baru dikepak sayap malaikat aja udah hancur tuh. Jadi kan, terus malaikat di hadapan Allah tuh begitu lemahnya. Terus kamu nantang gitu. Sampai di hadapan Allah pengen mengelak, mikir. Nah itu bahasa kita ya, oh mikir. Jelas ya? Nah kemudian teruskan ya Muhammad SAW, fasbir sabran jamila. Nah ini, wah saya tuh selalu ya kalau kita ngaji Quran tuh selalu kita menghadirkan sikap fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Jadi Quran tuh nggak ada yang nggak lembut, gitu ya. Nggak ada yang nggak mulia. Semuanya tuh elegan tuh sifatnya. Ya Muhammad, kalau ada yang begitu sallallahu alaihi wasallam, fasbir sabran jamila. Sabar dulu aja dengan kesabaran tingkat tinggi yang ekstra. Jadi perpaduan antara sikap memperbaiki, mengobati dan sisi hukuman itu dipadukan dengan kesabaran dengan mengayomi. Itu indah itu. Jadi ada tahapannya tuh. Kalau ada orang berbuat salah begini, sabar dulu coba sampai titik kamu bisa berusaha maksimal memperbaiki dia. Kalau dia memang memilih seperti itu, teruskan lagi ayatnya. Jadi satu sisi ada peluang pahala bagi kita untuk mendakwahi, menampilkan kebaikan. Sisi lain, kalau dia konsisten dengan kesalahannya, ya, konsisten dengan kesalahan yang paling bahaya tuh. Ya, dia sudah melewati 10 tahap sampai konsisten dengan kesalahan. Jadi konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis sampai konsisten. Jadi dia mengakumulasikan keburukannya tuh sampai konsisten dalam kesalahan. Maaf ya, ini kadang kita harus sedikit-sedikit ya kemas. Apa yang terjadi? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nah, ini dia. Ini sikap bagi insan beriman ya. Ini saya sedikit padukan dengan tafsir supaya terasa kenikmatannya kita ngaji Quran. Jadi orang beriman itu visi hidupnya itu selalu akhirat orientasinya. Dan selalu merasakan bahwa kehidupan dunia ini sementara, tugas gitu. Tugas. Dan merasakan singkat, makanya disebut dunia, sesuatu yang berlangsung cepat ya. Cepat. Jadi ada kesadaran paripurna yang ditanamkan dalam Al-Quran pada jiwa kita bahwa cepat nih, waktu kamu terbatas. Kan? Terus saat kamu pulang, kamu sendiri kan menyadari besok lusa mungkin kamu wafat. Bahkan sekarang. Apa yang sudah kamu siapkan gitu. Nah itu selalu ada seperti itu. Nanti kalau kita lihat urutan ayat Quran itu nanti ada sindiran yang sangat tajam tuh. Terutama nanti saat pindah ke Al-A'raf kita akan temukan. Ya, kamu tuh nggak nyadar ya kamu akan meninggal. Ya, jadi visi insan beriman yang imannya matang itu dia selalu melihat ini sementara dan akan berlangsung cepat. Besok lusa pindah kok ke akhirat. Jadi kalau ada orang-orang mengolok-olok dan sebagainya, sikap ini dibangun. Sabar dulu, bimbing dulu. Kalau mereka masih tetap begitu sampai mengatakan tenang aja, akhirat masih jauh, dunia aja dulu begini. Hei, kamu insan beriman ya kata Allah. Bagi insan beriman kamu harus yakin, kamu itu suatu saat meninggal. Mungkin hari ini, mungkin besok. Jadi bagi kamu, dunia itu sementara yang cepat, akhirat itu dekat. Ya, walaupun mereka merasa jauh, karena nggak punya bekal, makanya pengen jauh. Ya, itu sudah wajar. Orang-orang yang tahu akan dihukum karena salah, dia akan berusaha menjauhkan dari kesalahan itu, dari hukuman.
Makanya terus ngulur-ngulur waktu. Bagaimana caranya supaya nggak dihukum? Ngulur waktu terus. Itu udah sifat, udah karakter. Sama dengan orang mau mudik gak punya uang, gak punya bekal. Makanya kalau bisa lebarannya mundur aja supaya nyiapin dulu. Sama ini. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihat jauh. Sebetulnya bukan karena jauhnya, sama aja meninggal juga. Cuman karena mereka itu nggak siap dihukum. Katanya nantang. Tapi ketika akan dihadirkan nggak siap. Itu. Ini secara psikologisnya. Ya, wa narahum qariba, sedangkan kamu Muhammad dan umatmu, ya ini sifat umat Nabi Muhammad itu melihat akhirat itu dekat. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau ada yang menghina, mencela, ini doain dulu. Kalau masih kekeh, sama-sama meninggal juga. Ntar aja lihat nih. Ya. Nah, jadi kalau ada yang, ya seperti tadi, saya nggak mau sesurga sama kamu, lebih baik masuk neraka daripada sesurga sama kamu. Ya wis, terserah kamu. Yang penting saya doain dulu. Kalau kamu nekat sampai dengan konsisten dengan itu sampai dengan meninggal, ya nanti lihat aja di akhirat. Kan sama-sama meninggal juga. Nggak ada ruginya. Tapi kalau terjadi, kamu yang rugi. Jelas ya? Baik, teruskan ya. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn. Nah, ini Allah kasih peringatan dulu. Kamu tahu nggak pendahuluan muqaddimah azab itu? Ini baru muqaddimah nih sebelum kamu disiksa, dihukum. Kalau kamu nantang itu, ya kan? Langit itu hancur. Loh, ya kan? Gunung-gunung itu udah nggak berbentuk lah, habis gitu dan sebagainya. Ya. Kemudian wala yus'alu hamimun hamima. Ya. Saking dahsyatnya peristiwa itu, nanti digambarkan di ayat-ayat lainnya, terutama di Al-Qiyamah, di An-Naba juga ada dan sebagainya. Itu saking dahsyatnya, itu sudah teman tuh udah nggak ingat lagi sama temannya, seakrab-akrabnya pun. Kondisinya gini ya, ilustrasi yang paling gampangnya. Kita tidak berharap ini terjadi, kita memohon dengan kebaikan. Tapi kalau ada situasi kayak tsunami, gempa yang dahsyat, saya cuma mau tanya tuh, waktu gempa itu ingat teman nggak? Anda lari keluar itu. Gempa baru skala Richter magnitudenya gitu kan. Ya 5 skala Richter, 6 skala Richter, apalagi semua di atas itu gitu kan. Di gedung-gedung itu langsung lari keluar berhamburan. Itu udah nggak ingat teman. Keluar, lari, ini dan seterusnya. Padahal dia itu teman akrabnya dan seterusnya. Udah nggak ingat tuh. Apalagi pengantar kepada siksa ini. Allah mau kasih tahu nih ya. Dahsyatnya neraka yang aku siapkan untuk kalian yang menantang azab ini. Ini mukaddimahnya dulu nih kata Allah. Mukaddimahnya dulu nih. Saat kamu di dunia nanti hancur. Nih bikin begini. Kamu kalau gempa, coba kamu gimana keadaan kamu? Nah ini akhir kehidupan yang mengantarkan kamu ke siksa itu akan dibuat kayak gini, yang kamu nggak ingat teman lagi. Kamu gempa dikit udah lari. Makanya ini sebetulnya ini ingin memberikan gambaran. Sebetulnya orang-orang yang terlihat seperti hebat, nantang-nantang azab, itu pengecut juga. Sebetulnya pengecut juga, penakut juga. Ya nggak percaya silakan, penakut juga sebetulnya. Ada kegelisahan mendalam dalam dirinya. Makanya sikap karakter hidupnya tuh ya kayak orang hebat nantang, tapi ketika kemudian ya taruhlah berhadapan dengan hukum dan sebagainya, udah mulai tuh ciut ini. Biasanya kalau orang sudah takut, gelisah yang terakumulasi dengan kegelisahan, sudah nggak wajar tindakannya, udah kemana-mana, udah nggak jelas gitu. Ya, nah sampai pada akhirnya apa? Nah, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibanihi, gitu kan? Nah pada akhirnya pasrah, bengong. Nah, di sini jahatnya. Di sini jahatnya. Kalaupun mampu, karena takutnya itu mereka ingin, karena berhadapan nih, udah hancur semua dihadapin di neraka dia tuh. Ini kan, apa yang terjadi? Dia berusaha untuk menghindar, kalau perlu anaknya dikorbankan ke situ. Ya, wasahibati wa akhi, kalau perlu teman karibnya aja, atau bahkan saudara aja ke situ. Ya, ini udah karakter nih, udah karakter. Jadi ada orang-orang yang berusaha seperti kelihatan hebat, tapi begitu kemudian dia tersangkut dengan keadaan kasus tertentu, keburukan tertentu, dia narik-narik orang lain. Ya, atau paling kecil dia berusaha, ya orang lain juga harus kena dengan yang sama gitu, dia tarik dan seterusnya. Nah ini sikap ini biasanya tampak dikasih oleh Allah miniaturnya di dunia. Jadi kalau ada yang seperti itu, kena nih, dia balik lagi tuh narik-narik yang lain. Kalau perlu nyoal ini, itu, supaya bukan hanya dia yang kena siksa, dia ingin balikkan lagi kepada yang lain. Ini bahaya nih, yang seperti ini. Ini bahaya. Ya. Makanya kita hindari sejauh mungkin. Wa fasilatihi allati tu'wi. Ya bahkan keluarga yang melindungi dia di dunia itu, dia coba korbanin juga. Semuanya pokoknya supaya dia nggak masuk ke situ. Wa man fil ardi jami'a thumma yunji. Ya, kalau perlu semua di bumi berkorban untuk dia, itu kan pikirannya udah kacau. Ya, jadi kita ingin gambarkan orang ini kalau saking kacaunya, saking terakumulasi dan kegelisahannya, sudah. Nah, apa yang terjadi? Ayat 15 masuk. Kalla innaha lava. Nggak bisa kamu. Makanya jangan berbuat begitu. Jangan nantangin azab, kata Allah. Jangan nantangin siksa.
Sebab apa? Kalau kamu pun pengen ditolong, ngorbanin orang lain, nggak bisa, kalla. Nggak bisa terjadi yang demikian itu. Jangan lakukan, makanya nggak akan terjadi yang seperti itu. Innaha, neraka yang kamu tantang itu, lava. Itu bergolak. Ya, itu bergolak. Nerakanya udah siap dan nungguin kamu tuh. Makanya dimatengin dulu dari sejak kamu bersikap begitu. Jadi begitu dia meninggal dunia, teman-teman sekalian, meninggal misalnya, dan bertahan konsisten dengan keburukannya itu neraka tempat dia nanti akan dapat ditampakkan pagi sampai petang. Itu jadi dia ngelihat neraka aja terus itu. Makanya tersiksa. Ya, saya pernah ditanya, Ustadz, nggak ada siksa kubur itu, kan? Nggak ada. Yang ada kita tidur di situ. Ya terserah kamu aja. Cuman saya mau tanya, kalau kamu tidur ketemu kuntilanak botak yang wajahnya berantakan gitu kan, kira-kira bagaimana tuh? Ya, biasanya orang kan kalau mimpi ketemu yang jelek, yang langsung dia pengen bangun kan, saking takutnya. Terus gemetaran gitu dan seterusnya. Nah sekarang dia mimpi ketemu neraka di alam kubur pagi sampai petang. Sampai dibangkitkan, rasanya gimana mimpi ketemu neraka itu? Itu kan siksaan gitu. Ya, itu bentuk siksaan tuh. Ya, kadang-kadang menjawab orang-orang yang nggak pengen ngerti dalil tuh, ya harus dijawab dengan kalimat yang singkat dan padat tuh. Dulu orang liberal pernah menyampaikan juga, Ustadz, ya sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Ya, lalu kenapa? Bilang, ya kalau saya udah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya nggak usah sholat lagi kan? Ya, saya udah bisa tahan perbuatan keji dan mungkar, ya nggak usah sholat lagi. Ya, saya jawab sedikit aja, Mas, gini ya, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Udah, terus kita tinggal minum teh. Ya, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau Anda masih nggak sholat, Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Selesai ya. Nah, itu gambaran gitu. Ada orang-orang yang memang harus seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Itu saking panasnya. Nanti di kuburnya ditampakkan, itu ada di surat Al-A'raf nanti, seperti Allah gambarkan kepada Firaun. Firaun kan termasuk manusia yang nantang azab, Firaun itu. Ya, termasuk yang nantang. Makanya di penghujung hayatnya ketika ditampakkan mukaddimah dunia tenggelam, gitu kan? Dan saking jengkelnya itu malaikatnya, ya, dan sesuai dengan takdirnya itu dimasukkan itu apa tuh? Bahasa Ukrainanya itu letak ya. Yang di laut itu ada tanah ini, pasir ini dimasukkan ke dalam ininya, mulutnya itu, ya saking jengkelnya malaikat itu ya, itu dimasukkan ke situ sesuai dengan fitrah keadaannya. Itu dikasih mukaddimah dunianya di alam kuburnya, di kubur dia tuh, ya kubur itu satu suasana ya, barzah. Gambaran perpindahan, itu ruang ya, waiting room, perpindahan antara alam dunia ke alam akhirat. Namanya barzah, pemisahnya barzah, ruangnya kubur namanya. Ya, jadi mau di bawah tanah, di dalam tanah, mau dilarung ke laut misalnya atau dan sebagainya, itu pindah ruang. Ruangnya disebut kubur. Dimensinya kita berbeda. Kalau pengen cepat tahu ya silahkan gitu ya. Nah, cuma nanti ketika waktunya tiba, pindah ke ruang itu. Ya, kita secara syariat terhormat. Ya, dimandikan, dikafani, disolatin, dikubur dari tanah, ada proses di situ. Ya mungkin ada yang dibakar, ada yang macam-macam, wallahu alam ya, yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan. Kalau kita kan dari syariat Islamnya. Nah, perpindahan ruangnya dari dunia itu ke tempat yang waiting room, menunggu sampai ke akhirat, itu namanya kubur. Ini terpisah, pemisah antara dunia dengan akhirat. Sifat pemisah disebut barzakh namanya. Itu gambarannya. Nah, apa dahsyatnya neraka lava ini? Bagaimana sifatnya? Ya, teruskan ayat ke-16-nya. Nazza'ata lisyawa. Ya, baru mau masuk situ aja udah kelupas semuanya. Saking bergolaknya, ya. Jadi saking bergolak, saking panas luar biasanya itu, baru dikesitukan udah mengelupas, hancur, mengelupas ke semua bagian tubuhnya. Bayang nggak? Nggak usah dibayangin deh, ini ngeri. Ini ngeri ini. Makanya ini yang nantang itu langsung dikelupasin tuh semua, ya, dikelupasin tuh, sampai ke kulit-kulit pikirannya. Ada apa sih di otak pikirannya itu dikelupasin semua tuh, dihancurin. Ya, ini neraka lava namanya. Ya, tad'u man adbara wa tawalla. Ya, yang dia ini tinggi nih. Bahasa balaghahnya tinggi sekali. Ya, ini kalau diterjemahkan terjemah biasa, ini saya baca terjemah biasa yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Ya, maksudnya apa? Ini kan Anda lihat nggak kalau api bergolak, itu kan menyambar-nyambar kan apinya itu. Boom, boom, nyambar-nyambar kan. Nah, itu diilustrasikan secara majas, secara metafor. Itu sambarannya itu narik-narik tuh. Ngambil lagi orang-orang yang nantang berpaling dari agama. Di sini maksudnya nantang, dia menafsirkan yang ayat sebelumnya. Ini kamu yang nantangin nih, tarik lidahnya, tarik otaknya, tarik ini ya, dihancurin, dikelupasin satu-satu tuh. Itu lava.
Mulut kamu ini ada apa sih, disuruh berkata yang baik-baik, nantangin azab. Marah nerakanya, kan hamba Allah juga nerakanya. Makanya api kan hamba Allah. Allah berkehendak seperti Ibrahim kan, ketika dikerjai oleh umatnya pada saat itu oleh salah satu raja yang zalim supaya dibakar. Apa yang Allah firmankan? Ya narukuni bardan wa salama. Ya, api saya perintahkan kau makhluk Allah, gitu kan? Jadi sejuk untuk Ibrahim. Perintahkan. Ini diperintahkan oleh Allah, nerakanya sifatnya ladha, jahannamnya ladha. Tarik lidahnya tuh, yang komennya nggak jelas. Ya, yang dia dislike terhadap nilai-nilai kemuliaan yang Allah telah sampaikan kepada dia. Komen-komennya buruk, ya. Terus berani nge-share itu kepada yang lain, bikin status yang tidak jelas. Tarik tuh, kelupasin lidahnya. Kelupasin apa isi otaknya tuh, kelupasin apa isi hatinya, hancurkan semua. Jadi narik terus dihancurin, terus dihancurin. Nah, itu sifat apinya. Makanya ngaji supaya menghadirkan rasa dalam jiwa gitu. Ya, terus kalau yang masih keras-keras didoain. Ya. Ya, wajah ma'afa'au'a. Kemudian apa yang terjadi juga? Ya, nah ini Allahu Akbar. Ini nyambung nih. Yuk, saya mulai detilkan. Ya, saya mulai detilkan. Ini masalahnya nih. Apa detil perbuatan yang mengantarkan seseorang pada neraka ladha, bahkan melahirkan sikap menantang azab? Kok bisa gitu ada yang begitu? Ya, kayak orang udah dikasih tahu, nanti kamu kalau berbuat begini, kamu akan dihukum nih di penjara. Penjaranya dipukulin. Terus dikelupasin kulitnya atu-atu tuh. Ya. Terus tuh. Jadi hidup juga enggak. Ya, dan dijaga supaya nggak meninggal juga. Disiksa aja terus di penjara begitu kalau mengerjakan perbuatan begini. Kira-kira kalau disampaikan seperti itu dari awal tuh, ada nggak yang begitu? Yang mau melakukan perbuatannya? Kalau orang normal, sehat, waras gitu kan, saya kira nggak akan pernah mau. Nggak akan terfikir bahkan. Coba aja ada hukuman perbuatan korupsi misalnya kan, macam-macam dan sebagainya. Nah, maka hukumannya dihukum selama seumur hidup. Ya kan, dihukum selama, atau ada gaya baru lah kan, dihukum nggak keluar dari penjara ya sampai dia meninggal, dan hukumannya bentuknya dikulitin sampai semua hancur bagian tubuhnya, tapi dijaga supaya nggak meninggal sampai tiba ajal aja terus itu ya. Kalau perlu dikulitin, udah habis kulitnya tempelin lagi, kulitin lagi, tempelin lagi. Saya pikir nggak akan ada yang mau lah. Nah, terus kalau ada yang nekat sampai menantang itu, berarti kan ada sesuatu. Nah, ini apa penyebabnya? Ada orang yang nekat dia itu menantang neraka. Sampai muncul kalimat-kalimat yang tadi saya ilustrasikan. Kalau di Quran kan sampai mengatakan, ya paling berapa hari lah, gitu kan. Ya paling neraka begitu, ya kapan kejadiannya? Ya ada yang begitu. Ya nggak apa-apa kan ketemu teman-teman juga. Ya daripada sesurga sama kamu, mendingan saya ke neraka ketemu gini. Nah, itu muncul. Apa yang menyebabkan itu? Yuk kita lihat nih. Penyebab pertamanya jelas, itu ada akumulasi dosa. Ya, makanya tadi saya katakan konsisten dalam kesalahan, karena dia melewati 9 tahap dalam keburukan, konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsis 10. Akumulasi dosa. Biasanya ini karena dua hal. Dan dua hal ini mengerucut pada satu. Ya, mengerucut kepada satu. Ada dua hal. Satu, karena perbuatan fahsya. Dan sifatnya sudah akumulatif ya. Jadi bukan fahsya biasa. Kedua, karena perbuatan mungkar, su. Nah, ini setan juga. Provokatornya. Mungkar ini kan nanti su gambarannya. Kan kalau kita balik ke Al-Baqarah ayat 169, nama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ya kan? Ini dua nih penyebabnya. Awas hati-hati ya. Hati-hati. Dan dua ini orientasinya mengerucut kepada ayat 18 di Quran surah Al-Ma'arij tadi. Wa jama'a fa'awa. Karena sifat tamak terhadap harta. Ya. Ada gaya hidup yang orientasinya bisa tampil gaya karena harta. Ya, yang untuk mempertahankan gaya hidup ini, teman-teman sekalian, maka sampai keluar sikap nekat menantang siksa di neraka. Munculnya gaya hidup ini dengan tekanan tinggi,
Karena untuk mendapatkan orientasi, kemapanan, kenyamanan, tampil gaya dengan kumpulan harta-harta benda, nanti ini akan terjadi nih, akan terjadi. Karena kalau Al-Quran menyampaikan dan sifatnya umum, itu di setiap generasi akan didapati sikap ini. Karena setan mewariskan. Ini akan ada dua golongan nih. Satu fahsya. Fahsya ini perbuatan buruk yang dorongan awalnya bersumber dari syahwat. Syahwat biologis seksual. Jadi perbuatannya kita batasi lah di aspek zina. Bisa jadi nanti pornografi misalnya perannya masuk ke sini. Atau porno aksi. Ya. Pornografi masih dalam bentuk visual, gambar-gambar, tayangan. Porno aksi jadi pelaku. Jadi pezinanya. Ya. Perempuan bisa jadi perempuan yang berzina. Atau laki-lakinya juga yang memanfaatkan, saya nggak nyebut jasa, bukan jasa tuh, ya bukan jasa, nggak ada jasa begitu, ya itu keburukan lah. Yang karena nggak ada, masa ada jasa mengantarkan ke neraka? Terima kasih sudah berjasa mengantarkan dia, nggak mau saya nggak mau gunakan kata itu, nggak mau mengantarkan saya kan nggak mau. Ya, terima kasih sudah mengantarkan dia tuh ke neraka, kan nggak mungkin, ya kan jasa itu biasanya kan pada kebaikan, nggak ada digunakan pada yang buruk. Jadi mengantarkan pada keburukan bukan jasa. Orang itu telah berjasa dalam kehidupannya. Apa jasanya? Mengantarkan dia ke penjara dan ke neraka. Kan nggak begitu. Ya, jasa itu kan pada sesuatu yang mulia. Nah ini ada pornografi ini, porno aksi dan turunannya. Turunannya bisa macam-macam nih. LGBT misalnya. Kan ini masuk kategori fahsya nih. Ya, LGBT itu kan dorongan seksual yang tidak normal, penyakit yang tidak tepat yang harus dibantu untuk berubah, diobati. Ya, awas tuh ya. Saya ingatkan betul tuh ya yang suka support, yang suka nggak konsisten, mohon maaf tuh, ya menjerumuskan tuh kalimat-kalimat orang yang mengatakan ini sudah fitrahnya homoseksual tuh fitrah, kita harus hargai, toleran, ya pret gitu kan. Mohon maaf tuh, ya dia sendiri nggak mau anaknya begitu, dia sendiri nggak mau ibunya begitu. Anda itu terlahir dari orang tua yang normal, bagaimana Anda bisa muncul dalam berkehidupan? Ya dan paling aneh saya pikir tuh ada orang yang gelarnya tinggi sampai disebut profesor. Itu kan dia punya suami atau suami juga punya istri, dia sendiri hidupnya itu normal dalam keadaan dia berpasangan. Kok bisa dia menjerumuskan orang supaya nggak normal? Ya, jadi bertakwalah kepada Allah. Dosa orang yang begitu tuh besar. Saya nggak akan mengatakan dosa Anda karena saya tidak ingin Anda berdosa. Ya, dosa orang yang membawa orang lain terjerumus pada perbuatan itu dosanya besar banget tuh. Ya, dan itu melahirkan dosa jariah itu. Ya. Nah ini teman-teman sekalian. Nah ini bisa terjadi. Apa orientasi zina? Yang bersumber pada syahwat seksual disebut dengan fahsya, yang nanti motivasinya ini jadi ada orang yang pengen tampil gaya dalam kehidupan, yang mengoleksi seakan-akan seperti kemapanan materi. Nanti tipikalnya wajah ma'afa'au'a nih, yang Al-Ma'arij ayat ke-18. Suka pamer saldonya sekian, pamer kemewahan, pamer ini, pamer itu, gitu kan. Ini harta saya begini, sekarang ada mobil baru, motor baru, pamer jalan ini, kumpulan uangnya begini. Itu wajah ma'afa'au'a. Kalau disebutkan, terjadi nih, terjadi. Dan golongan pertama yang mungkin terjadi diprovokasi oleh setan melalui perbuatan ini, fahsya, zina. Makanya hati-hati nih. Ya. Biasanya kalau sudah ke sini, pemicu pertamanya itu setan lebih masuk ke perempuan dibandingkan laki-laki. Lebih masuk ke perempuan. Nanti laki-laki didominasi di sifat mungkar di sini. Ya, makanya kalau nanti didapati misalnya, kita terhindar ya. Kita doakan nih supaya ini jangan sampai terjadi gitu. Kalau ada yang masuk di ranah itu, perbaikin. Ya, jangan seakan-akan dibiarkan, difasilitasi, didukung, itu bahaya. Jahat itu yang seperti itu. Kamu jahat. Ya, ke sini ya. Nah, jadi balik ke sini nih. Jadi yang seperti ini mesti hati-hati. Dan ini akan ditemukan. Ya, kalau mau silahkan. Misalnya dicek dalam fenomena kehidupan, kan ini bisa dilacak. Kalau makanya rajin ngaji, baca sirah, perjalanan sejarah, baca. Dan itu akan terwariskan. Kalau nggak mau jauh-jauh, ya situasi misalnya kekinian yang kita jalani dalam kehidupan. Bisa nggak Anda temukan misalnya situasi itu dalam kehidupan, taruhlah ini kan dominasinya perempuan. Hati-hati ya para perempuan ya, hati-hati bertakwa, bermohon pada Allah, bertakwa, bermohon, balik lagi, taubat kan. Jadi ini aktivitasnya mendekatkan kepada zina. Saya nggak mau sebut profesi karena ini bukan profesi. Ya, kesini nih ke zina. Dari berpakaian kelihatan, dari cara tampilan kelihatan. Kalau sekarang era digital bikin konten-kontennya tuh konten-konten yang seksual, yang nggak bagus dan sebagainya, terus terlibat di sini. Ya, tiba-tiba apa? Muncul akumulasi. Nah, sesuatu yang terakumulasi
sehingga larut dalam suasana itu dan tidak kenal lagi lawannya yang baik, itu disebut istidraj namanya. Istidraj. 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 Ini temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 182. Ya. Kalau mau diteruskan sampai 185. Ya. 185 tuh saya sih sarankan harus baca sampai ke situ karena ini sentuhan jiwa, solusinya untuk keluar dari sini. Ya, solusinya nih. Allah tuh sampai nyentuh ke kedalaman hati yang paling dalamnya. Ya, diajak berpikir. Karena Allah tuh harus adil gitu, harus adil. Diberikan gambaran tuh supaya mau balik dulu sampai terakhir di akhir kehidupannya. Ini ya. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang ini sifatnya kadzdzabu karena dia itu terbiasa. Buka aja mushafnya, buka mushafnya. Karena sudah terbiasa dengan perbuatan seperti ini, akhirnya kalau terselimut dengan keburukan dan sudah merasa nyaman di zona ini dengan tampil gaya, apalagi tampilan mengoleksi ini harta benda dan sebagainya. Masih ingat gak yang tadi saya sampaikan kisah iblis? Itu hikmahnya kenapa saya buka dengan itu. Jadi jubah keburukan ini sudah menutupi keadaan dirinya. Sehingga samar melihat kebaikan. Sudah rabun. Yang bahaya sudah gelap. Kalau sudah gelap, ya sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Gelap. Makanya diilustrasikan dalam kehidupan dunia, kalau orang bikin film, bikin apa tuh, ya iblis itu kan gelap tuh. Voldemort, gelap. Wow, Voldemort. Gelap, macam-macam. Ya, lawannya Harry Potter yang sama-sama saya nggak anjurkan ngelihat yang kayak gitu kan. Untuk apa gitu? Kecuali kalau mau praktek surah Al-Falaq. Ini contohnya. Ya, ini teman-teman sekalian, saya tahu kalau Anda tanya, saya tahu J.K. Rowling, Harry Potter, Hermione dan seterusnya gitu ya, teman-temannya itu. Tapi apakah nonton? Nggak tertarik. Coba saya tahu. Makanya kalau untuk wawasan, untuk apa tuh kita bisa mengenal gitu kan. Dan seterusnya. Balik ke sini, kenapa nyampe situ tadi ya? Nah ini kalau sudah tertutup itu, ya tampil seperti itu, diingatkan susah. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tantangan. Nantanglah. Nah itu sudah nggak kenal dengan agama, dijauhi, kan? Bahkan dikomenin, diolok-olok dan sebagainya. Sikap seperti itu yang berulang. Itu diksi dalam Al-Qur'annya, bahasanya itu menggunakan kata kadzdzaba yukadzibu. Kadzdzaba. Nah, ini sikap yang terbangun dari akumulasi keburukan ini menghasilkan reaksi ini kadzdzaba yukadzibu. Jamak dari kata kadzdzaba itu kadzdzabu. Ya kan? Dikasih tanda, dikasih jalan, dikasih cara untuk mendekat kepada Allah, diajak, udah nggak mempan. Ya, karena ini terselimut ini nih. Jadi muncul reaksi dalam dirinya, diingatin, pakai dalil, diolok-olok. Ya, diingatkan, itu bisa mengantarkan pada keburukan. Hati-hati, siksa Allah pedih. Nggak apa-apa, disiksa di neraka aja, ntar ketemu teman-teman. Barangkali udah ada renovasi di neraka pakai AC. Udah keluar tuh. Ya, seperti kalimat-kalimat yang mengundang tawa, tapi dia menertawakan masa depan yang suramnya. Kan yang paling aneh itu orang yang menertawakan kenestapaan dirinya gitu. Ya, dengan kondisi yang terancam. Ya, bukan kondisi secara filsafat tersendiri dari keadaan jiwa yang akan berubah, bukan. Ini bahasa saya agak tinggi ya, karena nanti kadang-kadang suka ini gitu. Jadi kita tuh kan mendalami disiplin ilmu tuh agak beragam gitu. Jadi kadang-kadang masuk suasana ilmu mantik atau logika, ya kan, yang turunannya filsafat, ya kan, yang kita cari logika kebenarannya masuk ke situ, masuk ke ruang ini. Dan sekarang kan udah beragam tuh. Ya, udah beragam objek masyarakatnya, cara berpikirnya udah berbeda. Sehingga butuh pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang ketika mengajar pun harus menyentuh aspek ini, tapi kita harus cari kosakata umum yang mudah untuk dipahami juga. Nah ini teman-teman, maka keluarlah itu. Kalimat-kalimat itu. Kenapa? Karena ada istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu rasa kenyamanan dalam berbuat salah karena akumulasi keburukan yang muncul. Ya, hati-hati. Nah, tandanya begini. Dan ini kalau disebutkan pasti terjadi karena ini bagian dari provokasi ya yang masuk dalam trapnya setan, ya, strategi ya atau triknya atau perangkapnya setan. Trap itu perangkap. Ya. Salah satunya pakai jaring ini. Jaring istidraj. Ini yang paling bahaya. Sehingga dari sini kalau sudah terakumulasi muncullah sikap berlebihan.
Yang tadinya mendustakan, nggak bisa diingetin, jadilah israf namanya. Ya, israf. Israf itu sifat yang sangat berlebihan dalam dosa. Sampai-sampai muncul reaksi seperti ini, kalau nggak ngelakuin yang dosa di tingkat itu, orang lain pernah, dia belum, kayaknya belum lengkap gitu. Nah ini israf namanya. Jelas ya? Nah, ini gambaran yang pertama teman-teman. Gambaran dari perbuatan ini. Ya, kalau sekarang eranya digital nih, udah macem-macem nih. Dia bikin konten sensual yang sifatnya, yang menampilkan nilai-nilai seksual. Yang ini belum, pengen lebih daripada dia bikin. Jadi berlomba dalam kemaksiatan aja. Orang fastabiqul khairat, dia fastabiqus sayyiat gitu ya. Nah ini perlu diperbaiki ya. Perlu dicerahkan, didoain dulu, didoain. Nanti ada caranya, terakhir aja supaya nggak lompat-lompat. Ini gambaran pertama. Yang kedua dari sifat mungkar su. Ya, su ini, mungkar ini perbuatan buruk, dosa yang muncul dari nafsu atau syahwat perut dan akal. Ini antara perut dan akal. Jadi kolaborasi kebutuhan perut dengan kebutuhan akal. Kalau ini kan seksual sifatnya. Ya, kalau ini kebutuhan perut dan disupport oleh kejeniusan akal. Ya, cara berpikir. Kebutuhan perut itu apa? Ya, harta, ini balik lagi ke sini. Kan? Untuk makan, untuk kenyamanan, untuk kemapanan dan sebetulnya dan lain-lain seterusnya. Itu kan? Nah, sekarang kan handsome sudah nggak penting. Yang penting handphone. Itu kan? Nah, jadi untuk kemapanan, untuk kejar kedudukan dan sebagainya, berarti di sini kita turunkan nih. Bisa jadi aspeknya bisnis, tarik aja langsung ke dunianya. Ya. Ada persaingan bisnis yang tidak wajar, kemudian bisa jadi kedudukan. Ya, puncak kedudukan kan ke sini juga. Wajah ma'afawa. Ngumpulin harta benda, ngitung, dikuatin. Orang kan punya kedudukan tuh biasanya polisi yang dia buat untuk mengumpulkan harta benda juga. Untuk mendapatkan ini kan gaya hidup. Ya kan ini. Tautannya kan selalu begini nih. Selalu begini. Ya, makanya kalau dikaitkan ke fisika tuh enak banget tuh. Enak banget ke fisika itu. Saya selalu tertarik dengan bab gaya itu, ya kan? F1 sama dengan F2, F banding lurus dengan P, terus masuk ke energi dan sebagainya. Kalau masuk ke arus listrik, jadi ada hambatan juga, hukum Ohmnya berlaku. Enak ngaji fisika itu. Ada karena sering banyak keterkaitan. Fisika itu sangat erat terkait dengan metafisik. Ya, itu. Jadi kalau kita teruskan ke sini teman-teman sekalian, nah ini, jadi kedudukan bisnis itu kan mengantarkan pada gaya hidup yang berubah. Ya kan? Kan selalu rumusnya gitu kan, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kalau dibawa ke harta sedikit, ya gaya yang keluar juga sedikit. Ya kan? 10.000, 20.000, gini ya udah naik angkot. Begitu naik angkot udah keluar nunduk kan, keluar sedekah. Kan? 100.000, 200.000, sejuta pakai taksi. Begitu keluar, klik dibukain, udah tinggi kan keluarnya. Ya? Kalau udah makin tinggi lagi udah lain. Private jet macam-macam, gayanya udah lain, tas yang dipakai udah beda, keluar melangkahnya sudah tidak sama, F1 sama dengan F2. Tapi jangan lupa, ya dalam bab gaya pun ada rumus Pressernya, ada tekanannya, ada hukum Pascalnya. F berbanding lurus dengan P, gaya selalu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi selalu orang yang ingin tampil gaya, dia akan melewati berbagai macam tekanan-tekanan yang bergelombang, nggak sama, semakin tinggi gaya, semakin tinggi tekanannya. Makanya rumus cepatnya kan F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, karena tertekan inilah kemudian yang menjadikan dia kadang-kadang bertindak yang tidak wajar. Akhirnya apa yang terjadi? Alih-alih berbisnis dengan cara yang benar, maka berbisnislah dia dengan cara yang tidak benar. Yang kadang-kadang merugikan, kadang-kadang mengorbankan nyawa dan sebagainya. Tega tuh, yang penting apa? Cuan. Yang penting apa? Terkumpul uangnya. Yang penting apa? Gaya hidup bisa meningkat, sedang viral, crazy rich dan seterusnya. Wah, naik ini, naik itu dan sebagainya. Ternyata ketika ditelisik, ternyata flexing semata, kan? Dan sebagainya. Dan di balik itu selalu ada aktor intelektual. Dari mana sumbernya? Dari mana keadaannya? Ya, sampai tega menipu banyak orang dan sebagainya. Dari mana itu terjadi? Sampai bikin suasana kekacauan misalnya secara global dan sebagainya, bikin ini, bikin itu. Yang penting untung harta dan tampil dengan gaya hidup. Nah, kalau itu diteruskan dan sudah nggak kenal sikap moral, ketentuan dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Istidraj. Dan akan berbuat israf. Israf itu berlebihan. Jadi nyawa manusia itu udah nggak ada harganya. Nggak apa-apalah, selalu ada korban. Ya dalam keuntungan. Bisnis itu selalu memakan korban. Jadi lu endah sekali bikin kata-kata mutiara yang menjerumuskan. Ya, seperti kata-kata mutiara, jadi seperti kaidah. Jadi bikin kaidah sendiri dalam keburukan itu bahaya itu. Dan lahirlah israf kemudian. Udah nggak ngitung korban.
Gak apa-apa, populasi dunia itu terlalu banyak kan, kita juga berkontribusi untuk menyeimbangkan kehidupan dunia. Banyak dosa itu. Ya, ini udah nggak wajar dicari logika-logika yang menyesatkan gitu kan. Nah, ini sama kedudukan juga begitu. Ya. Terkadang banyak orang sudah kaya tapi masih mengincar kedudukan. Untuk apa? Tampil gaya. Memiliki akses dengan PIN yang terpampang di jasnya dengan apa, kedudukan segala rupa tuh, pengen akses sana sini dan seterusnya. Itu yang diburu. Padahal ini sudah mapan, dari bisnis mapan, dari harta cukup banyak dan sebagainya. Nah ini kalau terlanjur disikapi dengan cara yang salah, bukan untuk membentuk pola ibadah, ini jadi penyakit. Ini terakumulasi penyakit itu lewat istidraj. Ini yang muncul apa? Mempertahankan. Ya, bukan kebaikan yang dipertahankan, tapi hasratnya untuk mendapatkan ini tampilan-tampilan akses dalam kehidupan dan sifat akhirnya dan sifat dan sikap akhirnya kembali ke Al-Ma'arij 18. Fajama'a ya wajama'a fa'awa, untuk ngumpulin ya, punya pengaruh, punya macam-macam dan sebagainya, bisa menggerakkan orang dan seterusnya. Nah ini bisa berbahaya. Sikap ini kalau dibangun dengan cara yang tidak tepat itu membahayakan. Makanya istidraj ini menariknya dikumpulkan nanti dalam periodenya Musa dan Harun alaihi wassalam. Ketika terakumulasi gambaran dalam konteks kehidupan secara luas dengan sikap sosial yang tinggi, kehidupan berbangsa bernegara. Ya, itu dari kedudukannya ada Firaun, kan, raja yang zalim. Kemudian di bisnisnya ada pengusaha gelap namanya Qarun. Ya, nanti tokoh militernya namanya Haman, ya kan? Dan ada intelektual kebelingernya. Termasuk nanti ya ada ulama penyesatnya yang Ba'lam itu. Ya itu kumpul semua tuh. Ya, dan itu saling mensupport satu dengan yang lain, itu yang paling bahaya. Makanya nanti ada ancaman-ancaman dalam Al-Qur'an itu pada tokoh-tokoh sentral seperti ini, ya, tapi ingat selalu berimbang. Quran itu selalu berimbang. Dengan sayangnya Allah diingatkan semuanya. Ya, ada Musa, ada Harun, bahkan diminta menyampaikan dengan cara yang lembut, diuraikan dengan cara yang benar, tunjukin. Nah, cuma karena sudah terakumulasi dengan ini, ya ini pilihan akhir yang dipilih pun tetap pada jalur keburukan. Akhirnya terakumulasilah dan dijadikan oleh Allah pelajaran untuk kita. Jangan begitu ya. Nah, kamu nanti ditunjukin itu Allah tuh kurang apa yang ngajarin kita. Saya juga bingung juga pada manusia itu. Ya, heran itu cara bersikapnya. Udah dijelasin nih ayatnya. Terus suruh di riset untuk meriset keasliannya. Kalau nggak percaya riset, cek dulu asli apa enggak. Ya Allah kan harusnya gampang saja untuk mengatakan ini firman saya asli. Dan dikatakan ini asli otentik gini. Dasar manusianya kan. Ya, dan Allah nggak punya sifat keterpaksaan. Itu karena keadilan. Allah sudah sampaikan hukum keadilan. Ya, dan sudah menerapkan hukum. Dan sifat Allah konsisten. Kalau berjanji, menepati. Kalau bikin, udah. Maslahatnya apa? Hukum yang dibuatlah menjadikan kita itu mengikuti hukum itu. Dan konsisten dengan itu. Itu sifat Tuhan yang sangat luar biasa. Masuk ke situ. Cek, riset tuh Qurannya. Ayatnya jelas tuh. Begitu udah yakin, oh ya ini benar. Lihat di sejarah faktanya. Ada, kasih contoh. Ini yang buruk berakhir seperti Firaun, seperti ini, seperti ini. Umat sebelumnya ada ini, ada ini, ada ini. Jelasin semuanya. Ya. Dan manusianya juga udah tahu. Sampai dibikin monumen, muminya, ininya, itunya. Dipakai karnaval. Saya bingung sama orang sekarang. Keburukan kok diviralin gitu. Musyrik kok diviralin. Kurang sehat kayaknya. Bingung saya itu. Ya, bagi orang-orang sekarang. Maksiat kok viral gitu. Maksiat kok diviralin, itu jadi kebanggaan. Ya, makan apa sih? Saya bingung, makan apa sih gitu. Ya, sebangga-banggain gitu. Ya, aduh, ada yang musyrik viral. Viral sedunia itu jadi kebanggaan, bukan jadi koreksi malah bangga. Itu manusia kurang sehat itu. Ya, di Quran tuh nanti ada ciri masyarakat kurang sehat banyak sekali. Saya tuh kadang-kadang apa ya, kalau ngaji begini tuh ingat ayat pengen gitu. Jadi bukan lompat-lompat sebetulnya, tapi ada keterkaitan juga. Seperti Ali Imran tuh, ciri masyarakat kurang sehat tuh yang banyak broadcast segala hal dibikin status. Ya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ya, masyarakat kurang sehat itu kalau ada berita apapun langsung dibikin status. Itu ada di Quran karena idza itu broadcasting. Tampilin, ya, cuaca mendung bikin status, ini bikin status, semua dibikin. Itu jadi kurang sehat. Kalau satu komunitas begitu, itu nggak sehat. Dan ada cara memperbaikinya. Nah, ini sekarang solusi gimana kalau ada yang terperosok begini. Ini indahnya Islam. Awas ya. Dan jangan dikaitkan dengan kalau sudah salah ini. Makanya jangan dikemas menjadi baik. Dan jangan dibiasakan. Kalau jadi kebiasaan, nanti jadi adat. Adat itu orf. Ya. Adat yang diketahui dan kemudian jadi terjaga
dan melahirkan rasa hormat, itu dia arif namanya. Kalau didominasi dalam satu wilayah mahal, bahasa kitanya lokal, gitu kan? Makanya muncul sifat kearifan lokal, kearifan lokal. Asalnya kearifan lokal itu sesuatu yang baik, yang terjaga. Budaya santun, kita punya kebudayaan yang santun, yang baik, itu kearifan lokal, jaga. Apalagi dikuatkan dengan nilai syariat. Sarung, gitu kan? Itu punya maknanya tersendiri. Batik punya maknanya tersendiri, ya, dijaga supaya ini kreasinya bagus, UMKM dihidupkan, karena ada kearifan lokal di dalamnya. Menjaga lingkungan, merawat, ya, masuk ke kampung A yang misalnya dia nggak senang menggunakan perangkat listrik, ya perangkatnya biasa aja, jaga alam, dan itu kearifan lokal namanya. Tapi kalau sepakat pada keburukan itu bukan kearifan, jadi jangan ditarik hal-hal yang kurang bagus dengan ini kearifan lokal yang harus dilestarikan. Ya, kearifan apa yang mau dilestarikan? Kalau salah ya salah, diperbaiki. Ya, tapi kalau dalam konteks kita keyakinan umat Islam, maka orientasinya menjaga keimanan umat Islam. Ya, kalau ada yang non-muslim melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu resikonya masing-masing. Tapi kan ada dua di sini. Ada konteks keagamaan, ada konteks kehidupan berbangsa bernegara. Kalau konteks kehidupan berbangsa bernegara, kan dampaknya ke semuanya. Maka negara pun turut menjaga, turut menjamin. Ya, masa mau korupsi, mau masuk kepada konteks kearifan? Kan tidak mungkin gitu. Itu keburukan yang disepakati. Nah, ada keburukan yang dipandang menurut Islam itu nggak baik, itu nggak bagus. Mungkin dalam persepsi yang bukan muslim, itu biasa saja. Ya, perbuatan-perbuatan ini mungkin dianggap biasa. Kita menghormati keyakinan yang diterapkan oleh orang lain, tapi kita punya tugas memperbaiki keyakinan yang ada di lingkup umat Islam. Seperti peran saya misalnya di kalangan para ulama, para ustadz, ketika ada kejadian yang bertentangan dengan akidah Islam, maka harus mengingatkan. Karena hak beragama itu hak paling utama yang dijamin oleh negara. Ya, mungkin di sisi lain orang lain beranggapan itu biasa. Oh, ini mungkin bagian dari budaya dulu, ini kearifan yang dijaga bagi pengertian Anda. Tapi di sisi lain kita punya dasar bernegara. Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila itu menjamin hak untuk beragama di pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketika perbuatan yang dimaksud dianggap budaya, bertentangan dengan nilai agama yang dijamin oleh undang-undang dan menjadi dasar bagian dari negara, maka menjadi tugas kewajiban yang terkait dengan bimbingan masyarakat untuk menerangkan. Ya, bukan dalam konteks menyoal budayanya, kita konteksnya menjaga akidah supaya nggak salah, karena itu kewajiban kita dan amanat undang-undang. Jelas ya? Nah, makanya orang liberal itu kadang nggak konsisten. Dia menuntut keinginan dia diikuti, dia mengatakan, ini jangan monopoli kebenaran, dia sendiri monopoli kebenaran. Harusnya kalau liberal sejati itu, dia nggak nyoal macam-macam. Dia punya pendapat, dia menghargai pendapat orang. Ini yang paling fatal itu pendapat orang, bahkan yang sudah terbukti kebenarannya, dia tolak, dia ingin monopoli kebenaran sendiri. Tapi dia balikan kata-kata itu kepada orang lain. Ya, ini ada orang yang memonopoli tafsir, padahal dia yang monopoli tafsir itu, dia pengen tafsir dia sendiri yang diikuti. Itu sebenarnya yang buruk tuh. Ya, jadi dia membawa opini orang kepada monopoli tafsir dia sendiri, otoritas untuk menafsirkan itu cuma dia saja, yang lain nggak boleh. Dan kalimat itu dikemas akan casingnya bagus, dilemparkan kepada yang lain. Jadi tertuduhnya orang lain padahal pelakunya dia gitu. Ya, itu paham yang nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau ada satu keadaan perilaku yang bertentangan dengan akidah misalnya, keyakinan umat Islam, jadi ada ulama yang bereaksi menyampaikan, ustadz, itu dalam konteks mengamalkan undang-undang, menjaga masyarakat, menjaga akidah, itu lebih tinggi nilainya. Penjagaan terhadap hak beragama itu di atas gitu ya, posisinya di atas ya, di atas kondisi-kondisi lain dalam konteks sifat saling menghormati dan toleransi. Toleransi itu ada pengikatnya, ada batasnya, ada normanya. Ya, seperti misalnya ada hak personal dengan hak bernegara. Dalam konteks kehidupan bernegara, hak bernegara itu didahulukan ya, daripada hak personal. Negara ya, itu teori dalam bernegara ya. Makanya nanti saya tuh nyaranin juga sih pejabat-pejabat itu juga coba masuk Lemhanas, kemudian perkuat agamanya gitu. Ya, Ipolek Sosbud Hankamnya itu benar-benar paham. Ini saya sering lihat sekarang nih, aku Pancasila, aku NKRI, tapi gak ngerti Pancasila gitu. Bingung juga, kenapa sampai sini bahasannya? Balik sini. Quran surah 39 ayat 53. Ya, Quran surah 39 ayat 53. Sudah? Az-Zumar ayat 53. Kita kan mau ngasih solusi. Ya, ini kan masalahnya ada israf tuh. Harus kita temukan kata israf tuh ada di mana, obatnya apa gitu. Ada nggak ayatnya? Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Ya, saya bacakan ya pembukanya ini sebelum saya buka nih. Yang apalah saya tutup aja, saya bacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ada? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ya, tolong di highlight ya. Fokus pada kata asrafu, asrafa yusrifu, asrafu. Asrafu itu dari kata asrafa. Itu jamak dari kata asrafa. Asrafa jamaknya asrafu. Dan sifatnya, karakter dari ini itu israf. Nih kesini balik, israf. Israf. Israf ini mengantarkan pada istidraj. Istidraj ini mengantarkan kepada sikap menantang adab yang ancamannya neraka ladha. Jelas, itu korelasinya. Nah, ada orang yang terjebak dalam perbuatan israf sehingga terancam dengan istidraj. Maka rahmannya Allah mengajarkan kepada kita untuk membimbing mereka itu. Ya. Apa yang terjadi? Allah menyentuh dulu jiwa-jiwa mereka itu yang berbuat seperti itu dengan kasihnya, dengan sayangnya, karena menerapkan hukum keadilan. Qul, katakan, viralkan Muhammad SAW, viralkan. Kepada siapa diviralkan? Kepada hamba-hambaku. Itu Masya Allah, Allah. Tabaraka Rahman. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Itu masih disebut hamba. Yang begini masih disebut hamba. Ya. Qul ya ibadiyah, qul ya ibadi. Katakan Muhammad, viralkan pada hamba-hambaku. Alladzina asrafu. Yang mereka sudah berlebihan, kelewat batas. Sehingga berpotensi nanti larut dalam keburukan. Ya, ala anfusihim, berlebihan menilai diri mereka. Berlebihan menata diri mereka, udah kelewat batas. Udah berlebihan gaya hidupnya. Berlebihan memenuhi kebutuhan nafsunya, kebutuhan perutnya, kebutuhan syahwatnya, udah nggak tepat itu. Ya, sehingga banyak perbuatan salah yang dilakukan dan terakumulasi dengan itu. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Namun dalam keadaan demikian pun, aku akan selalu bersihkan rahmatku. Kalau ditemukan itu, jangan pernah ada rasa putus asa untuk mengambil itu. Jadi ternyata orang-orang begini pun yang berlumur dengan dosa itu, hukum Allah menjadikan dengan kasihnya masih punya kesempatan untuk kembali. Dan cara Allah itu satu, menyentuh jiwanya. Kadang dalam proses kehidupannya itu ada sekelebat gitu. Ya. Bahasa bisikan dalam hatinya, ya, cercah hidayah yang tembus kepada hatinya itu untuk disentuh mendapatkan rahmat Allah. Dengan cara apa? Memberikan kesadaran terdalam dalam jiwanya, menyentuh kalbunya. Biasanya suka begini, kadang ada pikiran gitu kan, wah, saya ini benar nggak begini? Sampai kapan mau begini? Ada kilatan itu, atau keinginan untuk berubah, ya. Ada dari pandangan, ngelihat orang lain, gitu kan? Tiba-tiba seperti itu, gitu. Ada kilatan. Nah itu rahmat Allah. Nah kalau sudah temukan yang begini, kata Allah segera ambil. Itu bentuk kasih Allah yang paling dalam pada orang yang berlumur dengan keburukan itu masih ada itu. La taqnatu min rahmatillah. Lalu secara fitrah alamiah dia bertanya, apa mungkin diampunin gitu. Nah itu masih ada begitu, ngeyelnya ada, tapi sudah agak turun tuh frekuensinya tuh, udah mulai mengerti gitu kan. Ya, karena ada kilatan itu. Ya tiba-tiba lewat, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan tapi ya pendosa begini, mana mungkin sholatnya diterima, misal. Kan? Apa yang terjadi? Sebelum itu keluar, lanjutkan ayatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Pakai inna tuh. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Yuk kita coba lihat. Harfun nasbin wa taukidin. Kalau belajar gramatikal di nahwu, kita akan mengatakan huruf nasab yang berfungsi menguatkan. Nasab itu menjadikan kalimat setelahnya berharokat fathah kalau tunggal, kasrah kalau jamak. Tapi kalau kita belajar kedalaman bahasa, kita akan temukan hikmahnya. Ya, nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat, tanpa goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi, ditancapkan sehingga tidak goyah. Taukid itu untuk menguatkan. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Allahu Akbar, indah sekali itu kalau dibawa itu. Makanya Ibnu Malik tuh waktu ngarang Alfiyah tuh juga ada makna-makna akhlaknya. Inna itu huruf nasab, informasinya tancapkan pada jiwamu. Ya,
tansibul isma. Ya, segala yang disebutkan di sini, informasi dan seterusnya, bagi dirimu itu tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam. Maka itu akan mengangkat, menghilangkan, melepaskan segala sifat-sifat yang kurang baik yang ada dan menyampaikan informasi yang positif yang mengangkat dirimu, tarfa'ul khabar. Mabniun alal fathi, dibangun di atas dasar fathah untuk harokat nahu. Ya, tapi fathah itu kan sesuatu yang membuka, yang terbuka. Maksudnya apa? Kadang-kadang dalam kehidupan bukan cuma kamu yang berbuat yang begini. Dulu pun ada yang seperti itu. Tapi ketika dia taubat, itu harusnya membuka inspirasi bagi kamu untuk berubah. Kan pernah ada kisah viral kan pada kasus yang pertama, yang fahsya itu, bagaimana perempuan yang kurang baik. Kemudian dia tergerak, Allah kasih hidayah lewat seekor anjing yang kehausan, dia ambil kan. Dengan bagian dari, ada yang mengatakan hak sepatunya, ada yang mengatakan bagian dari benda lain diambil, diberikan minum, lantas sadar dari situ. Dengan ketulusan, keikhlasan, membantu dia sadar, berubah, tobat sehingga diampuni. Kan? Yang mungkar lebih banyak lagi. Di zaman-zaman Nabi lebih banyak. Orang-orang yang tadinya terlibat dalam keburukan, dalam riba, bahkan yang riba pertama kali dibebaskan paman Nabi Abbas ya bin Abdul Muttalib, kemudian nanti ada Jundub bin Junadah tergerak dalam sifat begal dan sebagainya, ada macam-macam lah, dan semuanya berpeluang dapat hidayah. Mabniun alal fathi, bangun di atas dasar inspirasi, lihat orang lain. Kalau kamu merasa memvonis dirimu buruk, jelek, hey, dulu ada yang begitu juga dan mereka mau berubah. Coba kamu belajar dari perubahan itu. Dan yang tidak berubah juga ada nih tokohnya nih. Yang ini, yang ini, yang ini. Yang perempuan ada. Ya, bahkan tidak jarang juga. Mungkin suaminya soleh, keluarganya soleh, tapi dia memilih bergaul dengan yang salah. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, kan? Dan seterusnya. Ada perempuan-perempuan yang lain. Ini ada yang baik-baik nih. Kenapa kamu nggak ikuti itu sebagai inspirasi? Kalau kamu bisa lakukan itu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan berkenan, yakinkan pada dirimu, Allah akan berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang bahkan pernah dikerjakan. Ini kalau tobatnya benar. Jadi yang pertama, Allah menghadirkan rahmat. Yang kedua, Allah menawarkan untuk menerima taubat, balik ke jalan yang benar, sehingga bisa menutup kehidupan dengan lebih indah. Ya. Kenapa Anda harus mau berkorban, mengorbankan diri, nestapa di hadapan Allah dan seluruh makhluk? Ya, demi mempertahankan pujian-pujian dari segelintir orang yang memang tersesat di jalan keburukan. Ya. Jangan takut lah. Kungkungan teman-teman itu kan cuma segelintir dan mereka meninggal juga. Ya, masa takut sama olok-olokan? Anda lebih takut mendapatkan olok-olok dari teman yang tersesat dibandingkan dengan adanya ancaman yang dahsyat, gitu kan? Nah, jadi yang seperti ini cobalah hadirkan dalam jiwa kita. Apa yang tadi saya bahas itu akumulasi keilmuan ya. Jadi dari persepsi bahasa, tafsir apa. Jadi kalau kadang-kadang belum sampai ke situ, dicari dulu gitu supaya mengerti. Ya, jangan ini tafsirnya ra'yu gitu. Tidak. Itu gambaran. Kalau mau ngaji, ini ada Ibnu Katsir, Quran bil Quran. Kita punya Jami'ul Bayannya. Dari Imam At-Tabari juga ada gitu kan. Al-Alusi juga Ruhul Ma'ani ada, yang kontemporer juga ada. Ini kita gabungkan semua. Makanya kalau ngaji satu ayat itu buka tafsir-tafsirnya, ya perangkat bahasanya supaya dapat kenikmatan dalam memaknainya gitu. Ya, kalau mau bahasa biasa bisa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu yakinkan pada dirimu akan mengampuni semua dosa kalau mau tobat. Jadi tugas kita membantu supaya orang-orang yang terjebak di sini mau bertobat. Ya, dan hal yang bisa kita lakukan pertama itu berdoa. Makanya kenapa kita membiasakan di awal ta'lim berdoa. Yang belum dapat hidayah, yang pelaku maksiat dibimbing Allah bertobat. Itu yang bisa kita lakukan pertama. Ya, membuka ta'lim loh di awal ta'lim kita, dan di akhirnya dengan menutup juga dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan. Jadi kita tidak dalam posisi menyoal orang atau tertentu atau golongan, tidak, tapi kita menerangkan nih loh kandungan ayat Quran yang disampaikan langsung oleh orang yang paling taat, paling takwa, yang ditugaskan Allah yang maha benar, dan semuanya terjadi. Jadi kalau ada kejadian ya dan itu nyata terjadi, ini pembuktian kebenaran. Ya, tapi kalau masih ingkar juga, masih menyoal juga, nah itu akumulasinya tinggi itu. Ya, berarti itu melebihi batasan jahiliyah itu. Ya. Nah, hati-hati itu, setiap masanya bisa lewat tuh dari kualifikasi itu. Kalau Firaun tuh sefiraunnya. Firaunnya. Itu kan, itu kalau mau bunuh masih nungguin dulu lahirnya laki-laki apa perempuan. Perempuan hidup, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang yang nggak mau disebut Firaun itu melebihi, ya mohon maaf sekali, batasan keburukan Firaun. Nggak peduli mau lahir laki-laki mau perempuan, aborsi, ya udah matiin aja, nggak boleh lahir begini. Itu kan lebih buruk gitu. Makanya nanti bayi-bayi yang dieksekusi itu
itu akan oleh Allah dihadirkan di hari kiamat sampai mereka berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dihadirkan supaya suasananya itu lebih terasa gitu dengan geramnya itu kan. Ketika bayi-bayi itu ditanya, kalian sebetulnya salah apa sampai dibunuh sama orang-orang itu tuh, ya, sampai dieksekusi dan sebagainya. Itu satu di antara hal yang seharusnya menyentuh jiwa kita. Yang terakhir tadi saya katakan kan Al-A'raf buka 182 sampai 185 itu. Nah, ada dengan caranya renungan kepada diri, ada juga terkadang teman-teman sekalian, ini yang paling menarik nih. Buka surah Al-A'raf ya. Yuk kita sama-sama buka ya. Dari ayat 182 itu, teman-teman. Nah, ini menariknya begini. Jadi setelah Allah sampaikan, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang istidraj, terakumulasi keburukan-keburukan yang berlebihan tadi itu, ya, dan sampai dari situ ada sikap menentang, mengolok-olok ayat-ayat kami, mendustakannya. Kadzdzabu itu bisa istihza, ya, bisa kufur, bisa mengingkari, bisa mengolok-olok gitu. Jadi akan muncul perilaku begitu. Ya, dan itu sudah satu paket. Sudah sepaket itu. Kalau orang menantang azab itu paketnya ya begitu, suka ngolok-ngolok, suka macam-macam, ya. Nah, nanti dia punya sifat istidraj dan dia nggak menyadari kalau itu istidraj. Jadi kalau dikasih tahu pun dia nggak sadar. Ya. Ya, jadi sudah linglung dan pikun dengan keadaan dirinya gitu. Larut dalam keburukan. Apa yang terjadi? Wa umli lahum inna kaidi matin. Nah, maka aku berikan batas waktu. Dan rencanaku itu pasti kuat sifatnya. Ya, tangguh sifatnya, kokoh. Aku berikanlah waktu, wa umli lahum. Nah, di batas waktu inilah peran kita bisa mengaktifkan sinyal-sinyal dakwah untuk berdoa. Ya, untuk bisa memohon kepada Allah hidayah. Kalau mereka tetap bertahan dengan itu, ingat kata Allah, ya, rencanaku itu sudah kokoh, sudah kuat gitu. Ya, hukum Allah sudah kuat. Nah, nanti terus yang paling menarik tuh begini. Nah, ini yang mau saya katakan sebagai penutup ya. Coba lihat ayat 184 185-nya. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Apa mereka nggak merenungkan? Ya, sosok Muhammad SAW itu yang menerangkan kepada mereka, memperbaiki, itu orang sehat, bukan orang yang tidak waras. Kan kalian juga melihat gitu kepribadian beliau itu seperti apa. Jadi orang jahiliyah itu disentuh oleh Allah tuh begini. Kalian mikir nggak sih? Itu kan orang yang nyampaikan ke kalian itu kan orang yang kalian sebut Al-Amin, orang baik, track recordnya baik, nggak pernah menyimpang. Dan yang dia katakan pun itu sesuatu yang mulia gitu, yang menjaga kehormatan kalian. Ya, kan kenapa harus muncul ini kan? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala pertama karena kehendak Allah yang Maha mengetahui kondisi sosiologis masyarakat Arab pada masa itu, di jahiliyah itu. Ya, kok bisa gitu mengolok-olok orang yang track recordnya mulia, ya, orang yang lembut, orang yang perhatian, orang yang baik, terus orang yang memang peduli dengan kebaikan dia dan kehormatannya. Kok ya, respon yang muncul malah seperti itu, olok-olok, ancaman, kan ngancam tuh. Ya, sampai diembargo, sampai diancam, diputus logistik yang datang ke rumah Nabi itu kan cukup lama itu. Dan Nabi pernah makan dedaunan itu. Ya, karena diputus, diembargo dan sebagainya. Jadi kata Allah tuh dibalikkan gitu. Kalian ini mikir nggak sih? Ya, orang yang menyampaikan kepada kalian risalah ini, yang mengingatkan kalian, itu orang yang sangat sayang kepada kalian. Dia bukan orang yang tidak waras. Kalian sendiri memahami itu. Nah, ini adalah fitrah yang terjadi dalam kehidupan. Kadang-kadang orang-orang yang mengingatkan itu, ya itu malah diolok-olok gitu. Ya, kalau kita misalnya ustadz atau ulama atau apa, ngajak mereka dalam kebaikan, orang-orang yang punya sifat seperti ini, itu feedback yang diterimanya, itu baliknya seperti itu. Itu udah fitrahnya. Ya, ngolok-ngolok gini, disebutlah kata-kata yang tidak pantas. Kalau muslim disebut ya ke Arab-Araban, atau istilah yang lain lah muncul ya. Oh, ini cuman taruhlah, kadang saya juga nggak sanggup mengungkapkan dia, karena kita nggak punya pulsa kata-kata yang begitu gitu ya. Ya, kalau itu kan kebanyakan gitu ya. Ya, jadi ada kata-kata yang tak pantas yang keluar. Nah, itu ini sudah fitrahnya. Makanya saya katakan genealogi yang diwariskan oleh iblis gitu terus datang. Ya. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu fitrahnya lahir. Makanya Allah tuh balik nanya ke mereka, coba kamu itu punya otak gak sih? Mikir gak kata Allah tuh? Yang kamu soal, yang kamu olok-olok gitu, yang kamu kata-katai itu, coba kamu jujur, tanyakan pada diri kamu. Dia itu orang baik atau orang jahat? Ya, pernah nggak ngata-ngatain kamu dengan keburukan? Pernah nggak menjerumuskan kamu dalam keburukan? Sebenarnya kamu mikir aja. Ya, kalau bahasanya gini lah, ya, Nabi Muhammad itu sempurna lah baik. Ini ulama-ulama misalnya kan ingatkan atau apa, atau ustadz atau siapa. Ya, atau saya misalnya saya punya salah nggak sih? Nggak, jangan contohkan saya lah. Udah pasti saya banyak kesalahan. Jangan saya lah, orang lain aja.
Ya, ustadz yang baik misalnya apa yang nggak pernah macam-macam dan sebagainya. Terus ingatkan, terus diolok-olok gitu kan. Di begini, coba balik nanya, itu ditanya oleh Allah, dia itu yang kamu olok-olok. Jujur aja kamu. Dia orang baik atau orang jahat? Dia pernah korupsi nggak? Pernah nipu nggak? Pernah bunuh orang nggak? Pernah zina nggak? Atau kepada kamu aja pernah nuduh kamu, pernah begini, pernah nggak gitu? Ya. Terus reason kamu itu apa gitu? Ya, disitu dia berkata, kan kamu, kenapa kamu harus tuduh dia? Kenapa harus olok-olok dia gitu? Nah, itu akalnya dihitop. Jadi jiwanya pertama kali disentuh, yang kedua akalnya juga disentuh supaya mikir. Ya, ini sangat menarik teman-teman sekalian, kan? In huwa illa nadhirun mubin, itu cuma ingatin aja. Dan yang dia ingatkan tuh mubin sifatnya, itu nyata kebenarannya. Terus kamu koreksi diri coba, self correction untuk diri kamu tuh kan? Ya, look at yourself, itu kan kamu lihat pada dirimu itu, kamu koreksi, benar nggak yang dia sampaikan? Jadi diminta diukur dua sisi, ukur nih orang itu, dia orang baik atau jahat, terus ukur diri kamu, benar nggak yang disampaikan? Kalau nggak benar, cukup kamu hindari, ya kan? Atau kamu klarifikasi. Tapi kalau benar, harusnya kan yang normal itu kamu koreksi diri, terima kasih pada dia, bukan kamu pertahankan, kamu celah dia. Itu orang nggak normal. Ya, setelah itu apa yang terjadi? 185-nya. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Nah, ini dia poin yang terpentingnya. Wa ana asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Allahu akbar. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau kamu masih belum sadar dengan itu, apakah kamu nggak takut sama Allah? Yang begitu mudahnya Allah mengendalikan semua yang ada di langit dan di bumi. Allah ini ngatur semesta. Kan? Dan segala hal Allah mudah ciptakan, termasuk mewafatkan kamu. Ini bahasa yang paling tingginya. Apa kamu mau sampai kapan begitu? Larut dalam maksiat, nyoal orang yang membetulkan kamu, mengingatkan kamu, yang sebetulnya sayang sama kamu, ingin memperbaiki kamu, terus kamu olok-olok. Mau sampai kapan begitu? Sedangkan kamu itu terancam dengan kematian. Aku ini yang mengendalikan segalanya, mudah mewafatkan kamu. Apa mau aku matikan kamu dalam keadaan demikian? Disentuh tuh. Jadi pertama menyentuh jiwanya dengan kalimat halus untuk taubat. Kalau masih kekeh diminta berpikir, kalau kekeh juga diancam tuh. Gimana kalau kamu meninggal dalam keadaan begitu? Apa mau dalam status seperti itu? Ya, meninggal dalam keadaan viral sebagai buzzer, meninggal dalam keadaan viral sebagai pelaku maksiat, meninggal dalam keadaan viral sebagai pezina. Apa mau tuh? Ya. Dan yang paling nyebelinnya, ditulisin di nisannya, almarhum. Almarhum itu kan yang dapat rahmat. Gimana dapat rahmat sedangkan hidupnya menjauh dari rahmat? Ya. Ya itu yang kadang-kadang suka cara berpikirnya itu nggak wajar gitu. Ya. Terus begitu dapat masalah, aku sedang mendapatkan ujian. Ujian dari mana? Sekolah nggak pernah pengen ujian. Yang uji siapa? Maaf ya, agak tinggi dikit bahasanya. Ya, sudah ya, saya pikir ini fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Nah, kalau sudah begitu, udah kejadian, mau komen apa lagi? Ayo komen. Masih bisa nggak? Sekarang di dunia komen, tulis di kolom komentar, komen. Ayo, bikin status, komen. Ya, kemudian share, silahkan share sebanyak-banyaknya kata Allah. Kalau nggak sadar juga, nanti ketika menghadapi azab, kata Allah, ayo komen sekarang, komen. Ayo tulis, komen. Tapi ayo haditsin ba'dahu yu'minun. Ya, setelah itu, ayo, kamu masih nggak yakin juga setelah itu semua. Nanti kalau ketemu adab tuh, mau lari nggak bisa, mau menghindar nggak bisa, dan seterusnya. Udah mendingan tobat. Dan diawali dari diri kita sendiri, tobat, istighfar, minta ampun sama Allah. Dan jangan diniatkan yang jelek, nggak boleh. Yang ngaji sama saya pun, jangan, ini maksudnya si fulan. Enggak, saya nggak menuju ke sana kemari. Ya jangan aneh-aneh cara berpikirnya. Cukup kita mengamalkan, meyakini bahwa semua apa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nyata kebenarannya. Tinggal kita bermohon kepada Allah. Pertama untuk diri kita, keluarga, kerabat supaya terhindar dari yang seperti ini. Yang kedua juga jika pun ada yang terindikasi ya terkena oleh jebakan-jebakan seperti ini, kita mohonkan kepada Allah untuk melembutkan hati jiwanya agar berubah kembali kepada jalan-jalan yang baik, tidak bertahan pada keburukan. Dan itu yang bisa kita usahakan, memberikan pencerahan-pencerahan terbaik. Semua sudah saya sampaikan, tidak ada yang saya tutupi, sesuai dengan kemampuan yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang tidak tepat, yaitu kesalahan, kekurangan saya, masih sedikit pengetahuan yang mungkin bisa dihadirkan. Semoga dengan itu memotivasi kami pribadi untuk belajar lebih baik lagi. Dan semoga ustaz-ustaz lain bisa melengkapi dalam kemuliaan. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman semuanya. Dan ada beberapa